Di tengah kota yang terbakar, orang-orang ketakutan menatap ke langit, ngeri dengan pemandangan itu. Makhluk mengerikan muncul dan mereka dengan cepat menyadari bahwa itu adalah predator puncak. Fusi mengerikan dari banyak hewan buas, membuat mereka bertanya-tanya berapa banyak makhluk yang telah dikonsumsinya. Tanpa peringatan, rahang kejinya terbuka, mengumpulkan energi untuk serangan dahsyat. Kemudian ia melepaskan sinar itu, langsung menghancurkan jendela gedung pencakar langit di dekatnya. Raungan memekakkan telinga, menyebabkan warga sipil berteriak kesakitan, bertanya di mana para pahlawan dari Serikat. Dalam kekacauan yang terjadi, seorang ibu yang panik memohon pertolongan. Putrinya tertinggal dalam kekacauan itu. Petugas polisi bergegas mengevakuasi zona bahaya, memerintahkan semua orang untuk mundur. Saat itu, siluet misterius muncul dari awan, membentuk bola energi biru langit. Itu adalah pahlawan kita, Shu, melayang menuju monster untuk terlibat dalam pertempuran. Pemuda itu melancarkan serangannya, bertabrakan dengan sinar makhluk itu dalam ledakan besar. Kekuatan benturan itu melukai tangan pahlawan kita. Meskipun merasakan sakit yang membakar, dia tetap teguh, bersiap untuk melanjutkan pertarungan. Ketika monster itu menembakkan tembakan lain, dia nyaris menghindarinya dengan melayang di langit. Binatang itu tampak benar-benar tanpa cedera, tanpa satupun tanda di tubuhnya. Melihat ini, pahlawan kita mewujudkan pedang energi biru murni untuk pertempuran jarak dekat. Shu melesat maju, mengarahkan serangan langsung ke kepala monster raksasa itu. Serangan itu mendarat dengan bersih, dan seringai muncul di bibirnya saat dia melihat binatang itu mundur. Dia mendarat menganalisis bagaimana makhluk itu menggunakan berbagai bentuk sihir. Kepala abominasi terluka, tetapi masih tampak tangguh dan siap untuk ronde berikutnya. Dia membayangkan dirinya sebagai pengguna kemampuan pamungkas, yang mampu menguasai kekuatan apapun. Dalam benaknya, dia adalah pahlawan impian semua orang, sosok yang benar-benar hebat. Tetapi pemandangan berubah secara dramatis menjadi lingkungan perumahan yang damai dan tenang. Tiba-tiba di jembatan terdekat, seseorang berteriak putus asa meminta bantuan. Seorang wanita panik memohon seseorang untuk menyelamatkan putrinya dari bahaya yang akan segera terjadi. Pada saat itu, seorang anak laki-laki berjubah merah muncul, menyatakan bahwa dia sedang dalam perjalanan untuk menyelamatkan gadis kecil itu. Jeritan panik ibu untuk putrinya bergema saat drama di jembatan semakin intensif. Gadis kecil itu tergantung berbahaya, tetapi protagonis kita meraihnya tepat pada waktunya. Dia memeluknya dengan erat, air mata membasahi anak yang ketakutan yang terisak ketakutan. Pria muda itu mengembalikan sepatu kecilnya sambil berkata, "Aku senang kamu aman, putri. Ini adalah sepatu aku Tagawa, seorang siswa di tahun ke-11 sekolah menengahnya." Gadis kecil itu menatapnya, matanya berbinar, benar-benar terpikat oleh penyelamatnya. Namun, seorang pengganggu muncul, meneriaki Shu, dan menghancurkan momen heroiknya. Remaja besar itu mengeluh bahwa dia memerintahkan Shu untuk berlari melalui lingkungan itu hanya dengan pakaian dalamnya. Seorang gadis pirang menimpali, bertanya siapa yang memberinya izin untuk memakai pakaian sama sekali. Dia mendekatinya dan mencibir, "Monyet tidak memakai pakaian." Sebagai tanggapan, Shu mengeluarkan tawa aneh yang sedikit membuat gadis itu merasa tidak nyaman. Dia kemudian menyatakan bahwa ini bukan pakaian, tetapi impian seorang ksatria yang menyelamatkan putrinya. Gadis kecil yang diselamatkannya melihat, tidak dapat memahami situasinya. Para pengganggu terkejut dan pemimpin mereka bertanya apakah dia sudah kehilangan akal. Preman utama itu dengan marah meraih jubah pahlawan kita, kesal dengan tingkahnya yang aneh. Dia membentak Shu, menyuruhnya untuk berbicara terus terang karena dia tidak dapat memahami satu kata pun yang dia katakan. Saat itu juga, dua petugas polisi tiba untuk membubarkannya, menyuruh para remaja itu untuk menghentikannya. Tetapi remaja pirang itu mengabaikan petugas, malah menunjuk dengan sombong ke lencana di seragam sekolahnya. Melihat lambang itu, ekspresi para petugas berubah serius, mereka menyadari bahwa dia adalah pengguna kemampuan. Pengganggu itu menyombongkan diri karena diterima di Serikat Pekerja saat masih di sekolah menengah. Para penjaga memperingatkannya untuk tenang, mengingatkannya bahwa undang-undang perlindungan memiliki batasnya. Remaja pirang itu mengejek mereka dan dengan seringai mengejek menyuruh Shu untuk tidak melawan. Dia kemudian menarik rambut Shu dan mengundangnya untuk bermain bisbol kecil, nadanya penuh ancaman. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Gota Takashi dan mengungkapkan bola sihir kemampuan peringkat C-nya. Apa yang terjadi selanjutnya adalah pergantian peristiwa yang keras, yang benar-benar mengubah nada. Dijelaskan bahwa 60 tahun sebelumnya, ruang bawah tanah yang dipenuhi monster muncul di seluruh dunia. Penampilan mereka melepaskan gerombolan makhluk menjerumuskan dunia ke dalam kekacauan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Namun sebagai naluri bertahan hidup, umat manusia mulai berevolusi, membangkitkan kekuatan laten. Orang-orang dilahirkan dengan kemampuan khusus dan mengelola ruang bawah tanah ini menjadi prioritas global. Akibatnya, undang-undang dengan cepat diberlakukan untuk mengatur realitas sosial baru ini.
Kemampuan diberi peringkat dari S hingga E untuk melindungi dan membimbing penggunanya. Salah satu undang-undang yang melarang peringkat rendah untuk menentang peringkat tinggi menyebarkan tirani yang meluas. Penyalahgunaan kekuasaan menjadi norma, cara bagi yang kuat untuk mempertahankan kedudukan mereka atas yang lemah. Masyarakat kelas yang kaku didirikan kembali di mana yang lemah diberhentikan dan ditindas oleh yang kuat. Adegan kembali ke jembatan, di mana penyerang lain menyerang pahlawan kita dengan embusan angin. Ini adalah agorasi yang menggunakan kemampuan peringkat D-nya, Storm, dengan seringai jahat. Pukulan itu mengenai Shu tepat sasaran, membantingnya ke tanah dan membuatnya dipenuhi luka-luka. Sebelum dia bisa pulih, dia dipukul lagi, kali ini dikirim terbang ke pagar jembatan. Berbaring di sana, terluka, dia melihat gadis pirang itu melompat ke arahnya untuk melanjutkan serangan. Dia turun dengan tendangan terbang dengan kecepatan maksimum, menjerit kegirangan. Anak itu dipukul lagi, dan dia mengejeknya karena ketidakmampuannya untuk terbang, menggunakan sihir, atau membela diri. Tanpa ampun, gadis itu menginjakkan kakinya di kepala Shu, mempermalukannya di depan para penonton. Namanya adalah Tobita Mari, dan dia menyatakan bahwa manusia tanpa kemampuan tidak lebih baik dari cacing. Temannya berkomentar bahwa dia sedikit terlalu terbawa suasana dengan situasi ini. Meskipun babak belur, Shu bergumam bahwa penglihatannya gagal, tetapi mereka semua sama. Gota mempersiapkan serangan lain, memerintahkan yang lain untuk menahan Shu saat dia berpura-pura khawatir tentang gadis kecil itu. Anak itu bersembunyi di dekatnya menyaksikan seluruh cobaan dengan mata yang berlinang air mata, benar-benar ketakutan. Pengganggu itu menyiapkan bola energinya, berkomentar bahwa merupakan suatu kehormatan untuk memainkan ronde lain. Tetapi, Shu memprovokasi dia dengan menyebutnya perampok tanpa kendali, yang hanya dapat mengandalkan kemampuannya. Terlepas dari rasa sakitnya, sebuah perlawanan menyebar di wajah protagonis yang dimaksudkan untuk membuat marah penyiksanya. Dia menambahkan bahwa Gothas tampaknya menjadi ahli dalam memukul pemukul, membuatnya mendapatkan pukulan di perut. Remaja pirang itu, yang marah dengan ejekan itu, menyebut Shu manusia tidak berguna dan parasit bagi masyarakat. Dia menerjang untuk melakukan serangan lain, berteriak bahwa satu-satunya tujuan Shu adalah menjadi samsak tinjunya. Saat menerima pukulan, protagonis berpikir dia hanya perlu bertahan dan bertingkah seolah semuanya baik-baik saja. Dengan mulut berdarah, dia berkata pada dirinya sendiri bahwa seorang pahlawan tidak boleh menunjukkan kelemahan atau menyebabkan kecemasan. Kemarahan Gothas meluap saat dia menyebutnya sampah tak berdaya dan menyiapkan serangan sihir lainnya. Saat itu, Shu teringat ayahnya yang mabuk memanggilnya dengan sebutan yang sama. Terlepas dari ingatan menyakitkan itu, Shu mempertahankan tatapan dingin dan bertekad yang tertuju pada penyerangnya. Dia ingat ketika dia masih kecil, menderita karena perlakuan buruk yang terus-menerus di rumah. Ayahnya menyalahkannya karena terlahir tanpa keterampilan yang membuat mereka tidak bisa mendapatkan bantuan pemerintah. Pria itu juga mengatakan itu adalah kesalahan Shu bahwa ibunya pergi, bahwa dia telah meninggalkan mereka karena dia. Dengan kebencian murni di matanya, ayahnya akan berteriak, berharap Shu kecil tidak pernah dilahirkan. Adegan beralih ke gedung apartemennya, jendela membingkai kesepian malam itu. Di dalam kamarnya yang berantakan, poster pahlawan menghiasi dinding dan buku-buku berserakan di lantai. Catatannya merinci studi tentang cara menghasilkan sirkuit sihir di telapak tangannya untuk menciptakan kekuatan dari awal. Berbaring di tempat tidur yang dipenuhi memar, pemuda itu bertanya-tanya mengapa dia dilahirkan tanpa kemampuan. Bahkan tanpa kekuatan, dia melanjutkan studinya, menghitung kehilangan energi di udara dan lintasannya. Anak itu menganalisis batas-batas tubuh manusia, mencari cara untuk mengeluarkan potensi maksimumnya. Dia berpikir pada dirinya sendiri bahwa dia bisa menggunakan kemampuan itu jauh lebih baik daripada preman ini. Kemudian dia mengingat satu-satunya pertandingan yang dia menangkan saat masih kecil, ingatan yang menginspirasinya untuk menjadi pahlawan. Dia selalu bermimpi memiliki pekerjaan yang memungkinkannya untuk menggunakan setiap jenis sihir dan menguasai semua keterampilan. Kelas legendaris ini adalah orang bijak di panggung, pahlawan yang dikagumi semua orang, orang yang ingin dia cita-citakan. Tiba-tiba, sosok misterius mulai bertepuk tangan perlahan, muncul dari kegelapan. Sosok soliter telah menyaksikan ingatan anak laki-laki itu terungkap seolah-olah dalam pemutaran film pribadi. Duduk di kursi bioskop mewah, pria bertopeng itu tersenyum, menganggap semuanya cukup lucu. Dia kemudian mendesak pemain untuk lebih menderita, menjanjikan bahwa penderitaan ini akan menempa dia menjadi sesuatu yang lebih kuat. Pria enigmatik itu menyatakan bahwa pedang yang menyiksanya suatu hari akan menjadi sumber kekuatannya. Adegan kemudian beralih ke ingatan protagonis yang lain, kali ini di lapangan bisbol. Kita melihat pengganggu, Gota, menggunakan kemampuannya untuk menyulap tongkat energi ungu.
Dia mengayunkan tongkat, memukul seorang teman sekelas dan mengirim anak itu terbang. Penyiksa itu mencemooh siswa yang jatuh, berkomentar bahwa dia adalah penangkap bola yang sangat baik. Gota kemudian mengalihkan amarahnya pada siswa lain, mengeluh bahwa dia seharusnya membiarkan bola itu lewat. Seorang teman sekelas mencoba untuk campur tangan, mengatakan kepadanya bahwa dia terlalu intens dan perlu bersantai. Pahlawan kita mengamati semuanya, memikirkan betapa banyak kelas telah berubah selama 60 tahun terakhir. Fokusnya bukan lagi pada kesehatan fisik tetapi pada mengembangkan kemampuan unik siswa. Bahkan guru menggunakan kekuatannya, mengawasi kelas dari platform mengambang tinggi di atas. Seorang siswa menyalakan tongkatnya dengan kemampuan api saat pelempar melontarkan bola energi. Masyarakat modern sekarang dibangun sepenuhnya di sekitar penggunaan konstan dari keterampilan khusus ini. Di tengah-tengah ini, Shu mempersiapkan diri untuk menangkap bola api yang melesat ke arahnya. Serangan itu menghantam sarung tangannya dengan kekuatan besar, menciptakan dampak yang kuat. Bola api membakar kulit itu, dan dia meringis kesakitan di tangannya. Siswa lain mencemoohnya, mengatakan bahwa memukul ke arahnya adalah jaminan skor. Frustrasi, protagonis merobek sarung tangannya yang rusak dan membantingnya ke tanah dengan marah. Goto berteriak padanya, menanyakan berapa kali ini terjadi, dan memerintahkannya untuk mengambil bola. Guru mencoba untuk meredakan situasi, tetapi pengganggu menyuruhnya untuk menutup mulutnya, memanggilnya guru peringkat D. Mengabaikan penghinaan itu, instruktur menyuruh Shu untuk pergi ke kantor perawat dan mendapatkan perawatan untuk luka-lukanya. Shu berjalan pergi dengan senyum tipis, berpikir bahwa setidaknya mereka memiliki banyak energi. Saat dia pergi, siswa lain mengejeknya, menertawakan penghinaan publiknya. Para agresor terus mencibir, mengomentari betapa mudahnya target anak laki-laki itu. Mereka mengatakan betapa menyakitkannya berurusan dengan sampah dan bahwa dia hanya baik untuk melampiaskan emosi. Salah satu pengganggu mengatakan dia tidak bisa membayangkan menjalani kehidupan yang menyedihkan dan bertanya-tanya mengapa Shu bahkan repot-repot. Tertutup perban, pahlawan kita berjalan sendirian di lorong merasa seperti sampah mutlak. Kembali di kelas, seorang siswa perempuan bertanya kepada teman-temannya apakah mereka telah mendengar berita terbaru. Gadis itu mengungkapkan bahwa ruang bawah tanah peringkat S telah terwujud di Gunung Doka, membuat semua orang tercengang. Shu mendengar dan sekarang mengerti mengapa Sarenskota meratap sepanjang malam. Kemudian dijelaskan bahwa ruang bawah tanah dapat diperbaiki atau dihasilkan secara acak di seluruh dunia. Ruang bawah tanah istirahat ini yang muncul dari antah berantah menimbulkan ancaman besar dan memerlukan penyelidikan segera. Sebuah tim khusus menggunakan perangkat untuk mengukur kekuatan sihir yang memancar dari portal. Perangkat mendaftarkan peringkat S dan seperti keterampilan, tingkat bahaya berkisar dari S ke E. Ini karena kekuatan monster di dalamnya hampir selalu sebanding dengan pembacaan kekuatan. Perbedaan utamanya adalah bahwa ruang bawah tanah acak menghilang begitu bos terakhirnya dikalahkan. Jika ruang bawah tanah dibiarkan tidak terkendali, makhluk-makhluknya pada akhirnya akan keluar, memaksa pemerintah untuk mengirim pahlawan. Seorang siswa mencatat bahwa bahaya sebenarnya terletak pada pengiriman pahlawan yang kurang bertenaga, yang dapat menyeret misi tanpa batas waktu. Goto menepis kekhawatiran itu, tetapi pada saat itu, Shu memasuki kelas dan teman-temannya tampak khawatir. Pria muda itu mengklaim dia jatuh lagi, dan presiden klub bercanda dia mungkin harus menemui dokter tentang itu. Seorang gadis bernama Sasayu, yang memiliki keterampilan perlindungan, bertanya apakah dia baik-baik saja, mencatat bahwa dia selalu terluka. Shu menertawakannya, mengatakan dia hanya terbiasa terluka di tempat yang sama, yang membingungkan temannya. Dia benar-benar salah menafsirkan kata-katanya dengan mengejutkan, menyimpulkan dia memiliki semacam fetish cedera. Sosai kemudian meminta maaf atas kelemahannya sendiri dan mengeluarkan pisau utilitas untuk memuaskan kebutuhan temannya. Dengan ekspresi gila, dia mengatakan dia akan menikamnya dengan sekuat tenaga untuk membantunya. Protagonis panik, bersikeras dia salah paham lagi dan bukan itu yang dia maksudkan sama sekali. Dia menghentikannya, menyuruhnya untuk menunda ide itu dan fokus pada pembacaan naskah klub mereka. Tetapi presiden menyela, mengumumkan dia memiliki sesuatu yang sangat penting untuk diceritakan kepada mereka. Pahlawan kita dan temannya memandangnya, bingung dengan keseriusannya yang tiba-tiba. Dijelaskan bahwa mereka adalah anggota klub drama, sebuah kelompok yang tampil tanpa menggunakan kemampuan apapun. Itu adalah klub kecil, hanya mereka bertiga, tetapi protagonis merasa sangat nyaman di sana. Dia menikmati akting. Itu memungkinkannya untuk menjadi orang lain dan sejenak melarikan diri dari kenyataannya yang sulit. Saat hari berakhir, presiden bersiap untuk berbagi beberapa berita yang sangat tidak menyenangkan dengan teman-temannya. Pria muda itu mengungkapkan bahwa klub drama mereka sedang ditutup, meninggalkan Shu dalam ketidakpercayaan total. Duduk di meja, protagonis menuntut penjelasan tidak dapat memproses berita itu.
Temannya menjelaskan bahwa teater tradisional dianggap usang, dan sekolah tidak melihat alasan untuk mendanai klub mereka. Pengumuman itu menghancurkan Eksu, membuatnya benar-benar hancur dan kehilangan kata-kata. Lebih buruk lagi, Presiden menambahkan bahwa dia dan Sasai telah diundang untuk bergabung dengan klub drama utama. Dengan senyum sedih, dia menegaskan apa yang sudah dicurigai Eksu. Sebagai siswa tanpa keterampilan, dia tidak diundang. Meskipun hancur, Su memaksakan senyum dan mengatakan tidak apa-apa karena mereka tidak menginginkan orang seperti dia. Dia meraih tasnya dan berbohong, mengklaim dia mulai bosan dengan klub dan batasannya. Teman-temannya menatapnya dengan kesedihan dan kekhawatiran, tidak mempercayai aktingnya sedetik pun. Dengan punggung menghadap mereka, protagonis menyatakan dia sudah muak dengan teater dan akan pergi. Dia menepuk bahu temannya dan mengucapkan semoga sukses di klub drama yang baru. Sasai melihat melalui fasad, menyadari bahwa senpainya mengatakan semua itu demi mereka. Saat matahari terbenam di bawah cakrawala, pahlawan kita berjalan di jalanan kota sendirian, merasa sangat tersesat. Beratnya kenyataannya menimpa pundaknya, membuatnya tanpa arah. Tiba-tiba, Goda muncul dari belakang, menjepit tangannya di bahunya dengan seringai, tidak ramah. Si tukang buli mencengkeramnya dengan erat dan berkata dengan nada mengancam, "Biarkan aku meminjam wajahmu sebentar." Adegan beralih ke hutan di malam hari, bulan purnama memancarkan cahaya menakutkan dalam kegelapan. Di dalam ruang bawah tanah, seorang penjaga lapis baja terbaring di tanah, benar-benar kalah. Gota Musis keras-keras, bertanya-tanya bagaimana keamanan untuk ruang bawah tanah peringkat S bisa begitu longgar. Dia dan teman-temannya mengungkapkan bahwa mereka hanya bertugas jaga sampai guild utama tiba. Mari kemudian menyuarakan kekhawatirannya, bertanya apakah mereka akan baik-baik saja karena memasuki ruang bawah tanah tanpa izin adalah ilegal. Remaja berambut pirang itu menunjuk ke Shu, menjelaskan bahwa dia membawanya sendirian untuk menjadi kambing hitam jika terjadi hal buruk. Dia kemudian berjanji untuk bernegosiasi dengan sekolah untuk menyelamatkan klub drama jika kunjungan kecil mereka berhasil. Pahlawan kita terkejut, berpikir bahwa sekolah tidak mungkin mengabaikan permintaan pengguna peringkat C. Dengan janji itu tergantung di udara, sekelompok siswa menjelajah ke ruang bawah tanah peringkat S yang berbahaya. Salah satu anak laki-laki mengungkapkan keraguan, tetapi Goda meyakinkannya, mengatakan bahwa kekuatan monster itu meningkat secara bertahap. Sebuah bagan menggambarkan tata letak ruang bawah tanah, kemudian goblin dengan makhluk yang lebih kuat di setiap lantai berikutnya. Goda mengklaim bahwa jika keadaan menjadi terlalu sulit, mereka bisa berbalik dan pergi. Dia mengejar barang langka untuk membuat diva yang mencolok di guild, seperti pahlawan terkenal yang dia kagumi. Dengan rencana ini ditetapkan, para siswa melanjutkan lebih dalam ke koridor ruang bawah tanah. Namun, protagonis tidak bisa menghilangkan perasaan curiga tentang seluruh usaha berisiko ini. Di lantai 1, mereka bertemu dengan segerombolan slime, seperti yang mereka duga. Makhluk berlendir ini, bagaimanapun, memiliki mata yang aneh dan penampilan yang jauh lebih mengancam dari biasanya. Salah satu preman mengundang Shu untuk bergabung dalam pertarungan, tetapi dia menolak dengan alasan kenangan buruk. Saat itu, Gohta menyiapkan ledakan energi, sementara Mari melemparkan pahlawan Towner lain ke jalan. Si tukang buli menyerang monster tanpa ampun, menyatakan mereka tidak punya waktu untuk bermain-main. Tetapi dalam sekejap, ekspresi agresor berubah menjadi kaget, serangannya tidak berpengaruh. Gelombang kejut yang kuat meletus, mengirim seluruh kelompok terbang mundur. Energi misterius mengalir melalui salah satu anak laki-laki, membuatnya benar-benar lumpuh. Mata protagonis kita membelalak tak percaya saat dia mencoba memahami apa yang terjadi. Bayangan menakutkan kolosal menjulang di atas mereka, mengungkapkan makhluk yang mengerikan dan aneh. Bahkan slime ruang bawah tanah tampak membatu oleh kehadiran monster tak dikenal ini. Para siswa lumpuh karena ketakutan, bertanya-tanya makhluk mengerikan macam apa yang berdiri di hadapan mereka. Monster ini tidak seperti yang pernah tercatat, benar-benar tidak dikenal. Sang protagonis hanya mendecakkan lidahnya, kesal dengan pergantian peristiwa yang tak terduga dan berbahaya ini. Dia beralasan bahwa jika monster ini ada di lantai 1, itu tidak mungkin menjadi ancaman besar. Pergi ke kemudian bersiap untuk menyerang binatang itu dengan bola ajaibnya, berharap untuk mengakhiri pertarungan dengan cepat. Dia melemparkan serangannya dengan sekuat tenaga, tetapi makhluk itu dengan santai menangkis pukulan itu dengan pedangnya. Bilah musuh bertemu dengan serangan itu, menghasilkan ledakan besar energi ungu. Si tukang buli benar-benar terpana melihat gerakan khasnya dibelokkan dengan mudah. Bahkan Shu terkejut bahwa kemampuan peringkat C dapat dilawan dengan begitu mudah. Pada saat berikutnya, makhluk itu mempersiapkan serangan balik yang cepat dan sama sekali tidak terduga. Monster itu mengungkapkan wujud aslinya, memanggil lingkaran pedang energi biru yang melayang di sekitarnya. Mori panik, tidak dapat memproses pemandangan luar biasa di hadapannya. Makhluk itu memanipulasi bilah seperti dalang, siap untuk memulai penampilannya.
Igarashi bertanya-tanya apakah monster itu hanya mempermainkan mereka, karena tampaknya bertindak dengan sangat mudah. Musuh kemudian mengarahkan pedang mengambangnya ke atas, mempersiapkan serangan baru. Ia merebut salah satu bilah dari udara, menyiapkan serangan yang lebih langsung. Monster itu melepaskan tebasan dahsyat, menembakkan gelombang energi merah langsung ke arah mereka. Serangan itu mengenai Goto tepat di wajah, melukai parah mata kirinya. Kekuatan pukulan itu sangat besar sehingga bahkan protagonis kita pun terlempar oleh dampaknya. Semua siswa lainnya terlempar ke belakang oleh gelombang kejut yang kuat. Makhluk itu kemudian menyulap bola energi biru di tangannya, mempersiapkan gerakan berikutnya. Ia menembakkan rentetan ledakan ke salah satu anak laki-laki, yang dengan putus asa berebut untuk menghindar. Siswa itu menyelam ke tanah, nyaris menghindari serangan yang meledak di sekitarnya. Mari kemudian berteriak pada Shu untuk melakukan sesuatu untuk memberikan perlindungan bagi mereka, tetapi Igarashi mengeluh bahwa langit-langit yang rendah menghalanginya untuk menggunakan kemampuannya dengan kekuatan penuh. Protagonis kita menyaksikan perjuangan putus asa itu terjadi dengan ekspresi tegang dan khawatir. Tiba-tiba, monster itu menyerang Mari, yang jatuh di udara saat petir biru berderak di sekelilingnya. Makhluk itu memusatkan mata bercahayanya pada gadis itu, siap untuk pukulan terakhir. Melihat ini, dia membeku karena terkejut, tidak yakin bagaimana bereaksi terhadap ancaman yang akan segera terjadi. Namun, gadis berambut pirang itu berhasil menghentikan kejatuhannya dan bersiap untuk serangan balasan udara. Menggunakan kemampuan melompatnya, dia jatuh ke bawah, membidik serangan dahsyat pada musuh. Tetapi monster itu menghindar dengan mudah, dan serangannya membanting ke tanah, menyebabkan kawah besar. Menyaksikan ini, Igarashi ketakutan, bertanya-tanya monster macam apa yang mereka hadapi. Dia menindaklanjuti dengan badai anginnya, menyelimuti musuh dalam pusaran energi hijau. Tetapi makhluk itu membela diri lagi, menggunakan bilahnya untuk dengan mudah mengiris badai. Matanya bersinar intens saat mengunci siswa dengan tatapan mengancam yang mematikan. Saat itu, Higurashi berteriak ketakutan, menyadari bahwa serangannya sama sekali tidak efektif. Saat itu, Goto berterima kasih kepada mereka karena telah membelikannya waktu dan mulai menyalurkan serangan sihir baru. Dia memfokuskan semua energinya ke tangannya untuk serangan putus asa dan kuat terakhir. Terisi penuh, pemuda itu melepaskan serangannya dengan semua yang dia miliki, berharap untuk mengalahkan monster itu. Goda menembakkan 2 bola energi ungu yang melaju langsung menuju makhluk itu. Musuh dilalap serangkaian ledakan energi magis. Teman-temannya menyaksikan dari jarak aman, berdoa agar serangan itu akhirnya berhasil. Shu memasang ekspresi suram saat asap dari ledakan mengepul di seluruh ruangan. Goda terengah-engah, tersenyum, dan bertanya apakah itu sudah cukup. Namun makhluk itu muncul dari asap dan menerjang dengan serangan pedang yang sangat cepat. Memantulkan mata monster itu adalah wajah si pengganggu yang dipenuhi teror. Dia dengan tergesa-gesa menciptakan bilah energi untuk menangkis serangan musuh. Penyerang berteriak bahwa ini tidak dapat dipercaya, monster sekuat ini seharusnya tidak berada di lantai 1. Dia kemudian menyadari bahwa makhluk itu sama sekali mengabaikan pahlawan kita. Shu menyimpulkan bahwa musuh bereaksi terhadap energi magis, menyerang secara semi-otomatis. Gadis berambut pirang itu bertanya apa maksudnya, tidak memahami implikasinya. Kesadaran menghampiri Goda, seseorang tanpa kekuatan tidak akan memicu serangan. Dia memerintahkan Shu untuk menahannya. Sang protagonis ragu-ragu karena bimbang untuk menyelamatkan si pengganggu yang telah membuat hidupnya sengsara. Melihat keraguan-raguannya, Gota menjadi putus asa, menawarkan permintaan maaf tergesa-gesa, dan memohon bantuan. Shu berpikir itu adalah cara egois untuk meminta maaf, tetapi dia memutuskan untuk bertindak. Dia berlari ke depan dan melingkarkan lengannya di sekitar makhluk aneh itu dari belakang, mencoba melumpuhkannya. Shu berteriak bahwa meninggalkan mereka tidak akan membuatnya lebih baik dari mereka, menyuruh remaja pirang itu untuk menyerang sekarang. Namun penyerang itu hanya memberikan senyuman kejam dan menyebut pahlawan kita orang bodoh. Adegan itu mengungkapkan bahwa si pengganggu berdiri jauh dari perkelahian tanpa niat untuk membantu sama sekali. Protagonis kita melirik ke belakang, benar-benar dikhianati oleh teman sekelasnya. Gota mengejeknya, mengatakan orang tanpa kekuatan tidak akan pernah bisa menjadi pahlawan sejati. Dia melanjutkan cemoohannya, menyuruh Shu untuk bersenang-senang bermain dengan monster itu. Saat ini, makhluk itu mengalihkan perhatiannya kepada protagonis, yang berjuang untuk menahannya. Mata monster itu menyala saat ia berpikir bahwa keterampilan itu, yang lebih rendah dilarang bahkan untuk memiliki mimpi. Dalam sekejap, makhluk itu memutar dan menusuk punggung pahlawan kita dengan tangannya. Pemuda itu terangkat ke udara, berpikir dia bahkan tidak bisa bermimpi menjadi pahlawan. Masa musuh berlumuran darah protagonis saat dia menatap dengan ngeri. Tiba-tiba adegan itu berubah, tangan bersarung tangan tampak menawarkan sesuatu kepada orang lain. Dengan ini, mata Shu berubah dan perspektifnya tentang situasi tampak melengkung.
Dia menemukan dirinya berdiri sendirian di panggung teater, bermandikan cahaya satu lampu sorot. Pemuda itu memindai auditorium kosong, dan bertanya-tanya di mana dia berada. Sosok bayangan muncul dari balik tirai, menyatakan bahwa penampilannya luar biasa. Pria bertopeng itu duduk di antara penonton, menyatakan bahwa Shu adalah bakat yang selama ini ia cari. Dia kemudian dengan mengejek menyebutnya komedian kelas 1. Sosok misterius itu mengungkapkan bahwa dia sangat tertarik pada pemuda itu selama beberapa waktu. Karena itu, dia mengatur seluruh situasi untuk mengujinya secara pribadi. Sang protagonis bertanya-tanya apakah pria ini cukup kuat untuk mengendalikan monster penjara bawah tanah. Makhluk yang sama merosot di salah satu kursi teater, tampak sangat sedih. Pria itu berkata bahwa anak laki-laki itu mengkhianati tindakan kebaikan terakhirnya dengan mengharapkan keputusasaan. Tetapi Shu membantah bahwa sudah terlambat untuk itu. Dia selalu tahu bahwa itu akan berakhir seperti ini. Dengan seringai puas, pria bertopeng itu mengatakan itulah yang ingin dia dengar. Dia menuduh pemuda itu hanya bertingkah seolah-olah ada harapan, sambil menyembunyikan jati dirinya yang sebenarnya. Pahlawan kita menatap matanya dengan ekspresi serius dan bertekad tetap diam. Pria misterius itu berkata bahwa dia memiliki peran yang sempurna untuk dimainkan oleh seseorang seperti Shu. Sang protagonis bingung, tidak dapat memahami lamaran sosok aneh itu. Pria bertopeng itu menjelaskan bahwa dia menonton komedi begitu lama, dia akhirnya bosan. Dia mengklaim bahwa imajinasi manusia terbatas dan tidak mampu menciptakan sesuatu yang benar-benar orisinal. Tetapi suatu hari, dia mendapat pencerahan yang akan benar-benar mengubah pandangan dunianya. Sosok itu menyadari bahwa kehidupan manusia yang tidak tertulis adalah bentuk hiburan tertinggi, dan komedi terhebat dari semuanya adalah menyaksikan seseorang yang ditinggalkan oleh takdir mimpinya hancur. Shu kemudian memahami perannya, mengatakan bahwa itulah yang telah ia dapatkan untuk hiburan pria ini. Namun, pria bertopeng itu bersikeras bahwa anak laki-laki itu sama sekali salah memahami situasinya. Dia menyatakan bahwa perjuangan pemuda itu masih jauh dari selesai dan membuat tawaran yang sangat menggoda. Sosok itu berjanji untuk memberinya kekuatan yang dibutuhkan untuk mengatasi semua penderitaannya. Dengan kekuatan itu di tangannya, dia ingin melihat seberapa jauh anak laki-laki itu akan pergi sebelum dia akhirnya hancur. Sang protagonis terkejut, bertanya apakah pria itu benar-benar memberinya kemampuan? Sosok itu menjawab dengan samar, "Wes, tidak." Dia kemudian mengingatkan pemuda itu tentang serangan monster itu, menyarankan agar dia seharusnya menyadari kebenaran sekarang. Pria itu mengungkapkan bahwa familiarnya menyerangnya, karena dia sudah memiliki kekuatan laten dari sebuah keterampilan. Apa yang sebenarnya dia tawarkan adalah kunci untuk membuka dan menggunakan kekuatan tersembunyi ini dengan benar. Pemuda itu merenungkan masa lalunya, mengakui bahwa pria itu benar tentang keputusasaannya. Tetapi dia menegaskan bahwa jika dia benar-benar menyerah, dia tidak akan berpegang pada fasad harapan begitu lama. Dengan tekad baru, pemuda itu memutuskan untuk menulis ulang naskah tragedinya sendiri. Menghadapi sosok misterius itu, pahlawan kita menerima tawaran itu, menyatakan dia akan berjuang untuknya. Tetapi dengan seringai, dia memperingatkan bahwa naskahnya tidak akan berjalan seperti yang diharapkan pria itu, sebuah tanggapan yang tampaknya dinikmati pria bertopeng itu. Seketika, seluruh set teater hancur di sekitar mereka, dan mereka mulai jatuh ke dalam kekosongan gelap. Makhluk penjara bawah tanah itu mengulurkan tangannya ke arah pria bertopeng itu, seorang pelayan yang setia dan patuh. Pria misterius itu hanya bersandar di kursinya, tampak sangat senang dengan pertunjukan itu. Protagonis kita mendarat dengan kuat kembali di lantai penjara bawah tanah yang berbahaya dan gelap. Dia bersumpah untuk bangkit dari kedalaman dan menunjukkan kepada pria itu seperti apa tragedi yang sebenarnya. Senyum tipis menyentuh bibir pria bertopeng itu saat dia mendengar pernyataan berani anak laki-laki itu. Dengan seringai aneh, dia berpikir dalam hati bahwa penampilan pemuda ini memang sangat menarik. Adegan beralih kembali ke hutan, di mana para agresor dengan santai berkomentar bahwa akhir Shu tidak terhindarkan. Go-To mengeluh bahwa pria itu tidak berguna sampai akhir, bahkan tidak berfungsi sebagai penghilang stres yang baik. Gadis berambut pirang itu menambahkan dengan sedikit kesedihan bahwa dia adalah mainan favoritnya di sekolah. Si pengganggu kemudian mempertimbangkan target berikutnya, merenungkan untuk mengejar teman-teman pahlawan kita. Igarashi menyebutkan dia menyukai gadis-gadis tahun pertama dan menyarankan dia bisa bersenang-senang dengan mereka. Tiba-tiba, sebuah suara misterius isi khas dari bayang-bayang menyebut mereka menyedihkan karena hanya menjadi pengikut. Saat ini, ketiga preman itu berputar, benar-benar terkejut dengan kemunculan tiba-tiba itu. Go-To menatap dengan tak percaya, bertanya apakah orang yang berdiri di hadapan mereka benar-benar hidup. Protagonis kita muncul, bersandar di pohon dengan tangan menekan dadanya yang terluka. Dia mengatakan bahwa jika ini hanya tentang menyiksanya, dia mungkin akan melepaskannya.
Tapi dengan tatapan gelap, dia memperingatkan bahwa dia tidak akan memaafkan dua pembunuh yang mereka kirim. Agurashi membalas siapa yang akan menyelesaikan siapa dan menyiapkan serangan bersayap. Penyerang itu marah karena dia selamat, berteriak bahwa Shu tidak cukup dilenyapkan. Dia kemudian melepaskan angin puyuhnya dengan kekuatan penuh, berniat mengakhiri pertarungan untuk selamanya. Tetapi pahlawan kita dengan mudah membelokkan serangan itu dengan satu lambaian tangannya. Hembusan angin dialihkan, menghantam pepohonan hutan dengan kekuatan ledakan. Tercermin di mata Higurashi adalah dampak serangan di wajahnya sendiri, yang terdistorsi karena keterkejutan. Dia terlempar ke tanah oleh benturan dan menatap protagonis ketakutan. Shu kemudian menyatakan bahwa orang-orang seperti dia yang menindas yang lemah adalah perwujudan dari masyarakat berbasis kelas. Pahlawan muda itu memandang rendah padanya dan berkata, "Kau tidak punya apa-apa sama seperti dulu." Igarashi tetap di tanah, tidak dapat memproses perubahan peristiwa yang luar biasa. Pantat gadis berambut pirang itu terpana jika pahlawan kita baru saja menggunakan kemampuan. Goto menyadari kekuatan itu adalah tipe yang sama dengan teman-temannya, tetapi jauh lebih kuat. Dengan ekspresi suram, Shu menunjuk mereka dan mengumumkan bahwa drama balas dendam akan segera dimulai. Dia kemudian menggunakan kemampuan angin yang sama untuk menyerang agresor yang jatuh. Protagonis melepaskan ledakan itu dengan tatapan dingin dan tegas, berniat mengembalikan rasa sakit. Serangan itu mengenai Higashi tepat, dan dia berteriak kesakitan karena kekuatan keterampilan yang luar biasa. Agresor itu merosot berlutut, benar-benar dikalahkan, saat yang lain menyaksikan dalam keheningan yang terpana. Goat dan Mari terdiam, menyaksikan anak laki-laki tanpa keterampilan dengan kemampuan yang kuat. Gadis berambut pirang itu, bagaimanapun, memancarkan senyum tipis yang mengerikan, tampaknya menikmati situasi itu. Dengan kilatan aneh dan bersemangat di matanya, dia memanggil nama temannya yang jatuh. Mari kemudian menggunakan kemampuan melompatnya, meluncurkan dirinya dari atas dengan seringai sadis dan percaya diri. Dia berteriak bahwa tidak ada kesenangan yang lebih besar daripada menghancurkan orang lain untuk membuat mereka tunduk pada keinginannya. Pahlawan kita bertemu tatapannya dengan dingin, dan menyatakan bahwa sayangnya baginya, itu tidak akan terjadi. Dengan kakinya berderak dengan energi biru, dia memperingatkannya bahwa dia tidak akan pernah menginjaknya lagi. Dalam sekejap berikutnya, dia melompat dengan kecepatan luar biasa, mencegatnya di udara dan membuat gadis itu terkejut. Si pirang tidak percaya, berpikir bahwa kecepatan seperti itu tidak mungkin berasal dari kemampuan normal. Protagonis menatapnya dengan tatapan serius dan tegas saat petir biru melengkung di sekelilingnya. Golda berteriak putus asa, menuntut untuk mengetahui bagaimana dia memiliki keterampilan lain ketika semua orang hanya dilahirkan dengan satu. Pria muda itu kemudian bertanya dengan tatapan menghina apakah mereka benar-benar belum mengetahuinya. Dengan seringai, dia mengungkapkan bahwa dia hanya menggunakan kemampuan yang mereka gunakan sendiri untuk melawannya. Sebuah ingatan tentang pria bertopeng muncul, mengungkapkan nama keterampilan anak laki-laki itu, pembelajaran. Tokoh itu menjelaskan bahwa baik pemerintah maupun guild tidak menyadari keberadaan kekuatan unik ini. Pahlawan kita mendengarkan dalam diam, memproses wahyu mengejutkan tentang dirinya sendiri. Pria bertopeng itu menjelaskan bahwa tidak ada yang tahu karena pemiliknya sendiri tidak menyadarinya. Kemampuan itu memungkinkan pengguna untuk memperoleh dan menguasai keterampilan apapun yang digunakan untuk melawan mereka. Pria muda itu menyadari bahwa selama ini dia hanya menyerap keterampilan sampai dia tumbuh membenci mereka tanpa mengerti mengapa. Tokoh misterius itu menjelaskan bahwa ini adalah batasan alami untuk keterampilan yang hanya memperoleh kekuatan. Dia kemudian mengungkapkan bahwa untuk benar-benar menggunakannya, keterampilan terpisah diperlukan yang dia berikan kepadanya sekarang. Nama kekuatan pelengkap baru ini adalah reproduksi, dan dia menganugerahkannya kepada pemuda itu. Kembali di hutan, tangan Shu bersinar dengan energi biru saat petir menyelimuti kakinya. Dengan itu, dia mendarat dengan dampak gemuruh, siap untuk fase pertempuran berikutnya. Gadis itu benar-benar terpana, tidak bisa berkata-kata saat melihatnya dengan mudah melawan serangannya di udara. Dia kemudian menggunakan kemampuan melompat untuk melesat dengan lincah di antara pepohonan hutan. Pria muda itu menjelaskan bahwa dia sudah memahami mekanisme kekuatannya hanya dengan menontonnya. Dia mengungkapkan bahwa keterampilannya bukanlah penerbangan, tetapi kemampuan untuk menghasilkan gaya propulsi di kakinya untuk melompat. Dia kemudian menunjukkan bahwa dia dapat melepaskan kekuatan itu ke segala arah, memungkinkan kebebasan bergerak sepenuhnya. Goda terkejut menyadari bahwa dia telah menguasai keterampilan mereka lebih baik daripada yang pernah mereka bisa. Tapi gadis berambut pirang itu memanggilnya norak, mengatakan penerapan kekuatannya konyol. Dia membandingkannya dengan lalat yang berdengung, mengklaim dia sama sekali tidak memiliki gaya dalam pertempuran. Agresor berteriak bahwa dia lebih unggul darinya dan bahwa seorang pria sejati tidak akan pernah memukul wanita yang tidak berdaya. Entah dari mana, lendir muncul dari bayang-bayang dan menempel pada gadis itu dari belakang.
Wanita muda itu panik, bertanya-tanya apa yang telah meraihnya, karena dia tidak dapat melihat atau merasakannya. Pahlawan kita menjelaskan itu adalah lendir yang benar-benar menghalangi semua 5 indera korban. Dia menambahkan bahwa monster itu hanya mempermainkannya dan akan melepaskannya sebelum ada bahaya nyata yang terjadi. Sebuah ingatan tentang ayahnya muncul di benaknya saat dia menyaksikan adegan itu terungkap. Pria muda itu berkomentar bahwa kemampuannya tidak berguna, hanya bagus untuk melecehkan anak-anak kecil. Terjebak dalam kehampaan kegelapan, gadis itu kehilangan semua rasa ruang, tidak yakin apa yang nyata. Keputusasaan muncul saat dia bertanya-tanya berapa banyak waktu telah berlalu, takut dia mungkin terjebak selamanya. Diliputi oleh teror, wanita muda itu berteriak dari dalam makhluk berlendir itu. Shu berkomentar bahwa kurangnya rangsangan indera sudah cukup untuk mendorong siapapun ke ambang kegilaan. Dia kemudian menyatakan bahwa ruang tanpa arah adalah penjara yang sempurna untuk seseorang seperti dia. Dengan gadis itu dinetralkan, lendir itu membuangnya ke tanah dan pahlawan kita mengalihkan perhatiannya ke target berikutnya. Tiba-tiba, protagonis terkena bola energi magis ungu di wajah. God muncul dari bayang-bayang, tertawa bahwa serangan mendadaknya berhasil. Senyum pengganggu itu goyah saat dia melihat pria muda itu hampir tidak mengalami kerusakan akibat pukulan itu. Shu bertanya apakah dia memiliki kebanggaan sebagai anggota klub bisbol yang menyerang dari bayang-bayang seperti itu. Agresor panik, menyadari Shu juga telah meniru kemampuan khususnya. Dia kemudian menembakkan bola ajaib lain dengan sekuat tenaga, berteriak dengan amarah dan keputusasaan. Tapi pahlawan kita hanya memukul serangan itu dengan tangan kosong seolah-olah itu adalah bola sungguhan. Dua kemudian, memulai voli memukul bola energi bolak-balik. Golda bingung, dan Shu bertanya apakah dia pernah memperhatikan di kelas. Dia menjelaskan bahwa energi magis menghilang karena hambatan udara dan gravitasi. Prinsip yang sama berlaku saat kekuatan meninggalkan tubuh perapal mantra. Inilah sebabnya mengapa bola ajaib lebih kuat ketika disampaikan sebagai pukulan daripada lemparan. Pengganggu itu terdiam, menggertakkan giginya dengan amarah dan frustrasi murni. Dia tidak dapat memahami bagaimana seseorang yang menggunakan keterampilan itu untuk pertama kalinya bisa lebih baik darinya. Pahlawan kita menjawab bahwa itu jelas, karena ini bukan pertama kalinya dia menggunakan kekuatan ini. Sebuah ingatan muncul, menunjukkan dia secara mental melatih gerakan-gerakan ini berulang-ulang di kamarnya. Dengan itu, Shu bersiap untuk gerakan terakhirnya, memusatkan semua energinya ke satu tangan. Gota menatapnya dengan ekspresi campuran antara kebencian dan ketakutan murni, tidak yakin bagaimana cara melawan. Dia menggabungkan ketiga kekuatan, melompat dan memanipulasi udara untuk meminimalkan resistensi bola sihir. Melihat teknik yang unggul, si tukang buli berteriak ketakutan, tidak dapat bereaksi terhadap serangan yang akan datang. Sang agresor berteriak, "Kau seharusnya tidak berdaya," saat pukulan itu mengenai perutnya dengan telak. Pahlawan kita menyebutnya orang bodoh yang tidak kompeten, menyatakan bahwa dia dapat menggunakan kemampuan ini jauh lebih baik. Dengan itu, dia menyalurkan sejumlah besar energi ungu untuk pukulan terakhir pertarungan. Serangan itu mengenai dengan kekuatan yang luar biasa, dan si tukang buli tersedak, merasakan sakit yang menyiksa mengalir melalui tubuhnya. Pemuda itu mengatakan kesombongan dan kemalasan menyebabkan kekalahannya, karena dia tidak pernah benar-benar memahami keahliannya sendiri. Dia kemudian menunjuk kepalanya, berkomentar akan lebih baik jika dia lebih sering menggunakan otaknya. Adegan itu berubah sepenuhnya, sekarang menunjukkan gedung apartemen tempat pahlawan kita tinggal di pagi hari yang cerah dan cerah. Kita melihat pemuda itu bangun, masih grogi dari kejadian malam sebelumnya. Dia bertanya-tanya apakah itu semua mimpi, tetapi pemandangan bola sihir yang terbentuk di tangannya menegaskan bahwa itu nyata. Di luar, para siswa berjalan ke sekolah, mengobrol tentang kehidupan sehari-hari mereka. Dia berpikir bahwa bahkan dengan keterampilan, ritual menuju sekolah tidak banyak berubah dari waktu ke waktu. Siswa lain berbicara, satu menyebutkan bahwa klien merasa lebih aman dengan peringkat tinggi. Seorang anak laki-laki peringkat rendah dipaksa untuk berjalan dengan sekelompok orang agar tidak menjadi orang buangan di kelasnya. Pahlawan kita menendang kaleng di trotoar, berpikir bahwa aspek masyarakat yang buruk ini juga tidak akan pernah berubah. Tiba-tiba, dia berhenti mendengar percakapan beberapa siswa yang lewat. Mereka berkomentar bahwa pria itu tidak memiliki kekuatan dan bahwa sekolah menutup mata terhadap penindasan yang dideritanya. Sang protagonis bertanya-tanya apa yang akan terjadi jika dia memutuskan untuk memukuli semua orang itu. Dia menginjak kaleng itu, memasukkannya dengan energi, dan mempertanyakan apakah menggunakan keahlian barunya akan mengubah apapun. Pada saat itu, ingatan tentang senyum jahat pria bertopeng itu melintas di benaknya. Tetapi sebelum dia dapat bertindak, sebuah tangan tiba-tiba menyambar kaleng itu dari tanah tepat di depannya. Itu temannya, Sasai, yang menyambutnya dengan kaleng di tangan, tampak sedikit malu-malu. Pahlawan kita terkejut dengan penampilannya yang tiba-tiba sesaat kehilangan kata-kata.
Dia menjelaskan bahwa kelas mereka sedang melakukan kegiatan bersih-bersih dan mereka perlu mengumpulkan kaleng. Pemuda itu merasa dia baru saja menyelamatkannya, tidak yakin apa yang mungkin telah dia lakukan pada orang-orang itu. Tiba-tiba, gadis itu memberi isyarat agar dia mendekat. Ekspresinya sekarang lebih serius dan bertekad. Dia mengungkapkan bahwa dia dan presiden sedang membahas cara untuk mencegah klub mereka ditutup. Dia mengingatkannya bahwa mereka berdua dijadwalkan untuk bergabung dengan klub drama utama, jadi mereka tidak perlu khawatir. Dan ekspresi sedih, gadis itu menunjukkan bahwa dia tidak setuju dengan gagasan meninggalkan klub mereka. Dia kemudian mengatakan bahwa waktu yang mereka semua habiskan bersama sangat berharga baginya juga. Dengan air mata berlinang di matanya, temannya memohon padanya untuk tidak mengatakan hal-hal yang kesepian dan menyedihkan seperti itu. Melihat reaksinya, sang protagonis merasakan tusukan rasa bersalah karena begitu dingin dan tidak sensitif. Dia meminta maaf, menyadari bahwa dia merasakan hasrat yang sama untuk meningkatkan keterampilan mereka bersama di ruangan kecil itu. Pemuda itu kemudian berterima kasih padanya atas kaleng-kaleng itu, dan dia bertanya apakah dia bagian dari panitia kebersihan. Dia memutuskan dia, pertama-tama harus berurusan dengan orang dewasa yang ikut campur dalam tujuan utamanya. Pemuda itu mengatakan langkah pertama adalah bernegosiasi dengan sekolah tentang masa depan klub drama. Tiba-tiba, dia melihat sebuah bangunan seperti hotel dan bertanya kepada temannya apa itu. Kerumunan besar, wartawan berkumpul di lokasi untuk briefing strategi dungeon peringkat S. Beberapa pahlawan terkenal muncul dan penggemar berteriak liar untuk Izumu sama yang terkenal. Sebuah grafik menjelaskan bahwa pemerintah meminta bantuan dari guild yang kemudian membentuk kelompok untuk mengatasi ruang bawah tanah. Istilah parti peringkat S adalah resmi, tetapi digunakan sebagai kehormatan tinggi untuk tim yang terdiri dari anggota elit. Definisi yang diterima secara umum adalah parti di mana semua anggota memiliki peringkat atau lebih tinggi, dengan lebih dari setengahnya berperingkat S. Teman protagonis itu berkomentar bahwa hanya ada 3 atau 4 kelompok seperti itu di seluruh negeri. Pahlawan kita kemudian memiliki kilas balik tentang pria bertopeng dan makhluk dari ruang bawah tanah peringkat S. Ini membuat pemuda itu tenggelam dalam pikirannya, diam-diam memproses semua informasi baru. Temannya memperhatikan ekspresinya yang jauh dan bertanya apakah ada sesuatu yang salah, tetapi dia dengan cepat menyangkalnya. Dari jauh, sosok misterius mengawasi kedua siswa itu dari dalam set hitam dan di dalam kendaraan. Seorang wanita dengan rambut ungu dan topeng mengamati mereka dengan tatapan serius. Dia sepertinya mengenali gadis itu, berpikir bahwa itu tidak mungkin orang yang dia curigai. Kembali di ruang kelas, guru merebut kesempatan langka untuk membuat pengumuman. Instruktur berdiri di depan kelas, buku di tangan, siap menyampaikan berita penting hari itu. Dia mengumumkan bahwa seluruh sekolah akan mengamati operasi party peringkat S di ruang bawah tanah. Protagonis kita merenungkan berita itu sementara teman-teman sekelasnya merayakan hari libur yang tak terduga. Dia kemudian berbalik dan bertanya apakah Goda ada di rumah sakit karena dia absen hari ini. Gadis berambut pirang itu memelototinya, mengatakan dia punya keberanian untuk berbicara dengan tenang setelah apa yang dia lakukan. Dengan ekspresi dingin, pemuda itu menatap balik tanpa menunjukkan emosi. Dia kemudian membalas bahwa mereka juga berbicara dengan tenang setelah semua yang mereka lakukan padanya. Gadis itu menunjuk slime yang bertengger di dadanya, dan menuntut agar dia melakukan sesuatu tentang itu. Dia menjawab bahwa skill itu hanya memanggil makhluk itu. Jika tidak pergi, itu pasti menyukainya. Gadis itu membalas bahwa membuat teman yang tidak peduli dengan hierarki sosial adalah hal yang baik untuknya. Dia kemudian berpikir dalam hati bahwa orang yang benar-benar mengabaikan hierarki berdiri tepat di depannya. Pemuda itu mengabaikan komentarnya dan mengatakan Goda seharusnya pergi ke suatu tempat setelah keluar dari rumah sakit hari ini. Gadis berambut pirang itu menjadi bingung dan berteriak bahwa dia tidak tahu, bersikeras bahwa dia bukan pacar si tukang buli. Guru kemudian turun tangan, menyuruh gadis itu untuk menyimpan obrolannya untuk setelah kelas. Wanita muda itu tersipu malu saat dia menatapnya dengan ekspresi yang sedikit berubah. Dia menyuruhnya untuk mengingat ini, dan pemuda itu bertanya-tanya apa yang telah dia lakukan untuk mendapatkan amarahnya. Adegan itu kemudian beralih ke pabrik yang ditinggalkan, terletak jauh dari kota. Di dalam, sekelompok pria menunggu seseorang mengenang masa lalu. Salah satu dari mereka mengingat saat ketika adik laki-lakinya menangis karena dia tidak bisa bermain bisbol. Dia membual tentang berurusan dengan para tukang buli yang mengganggunya, tetapi sekarang mengakui bahwa dia merasa malu karenanya. Ini adalah kakak laki-laki Gohta yang menyebutnya lemah dan bertanya apakah dia benar. Si tukang buli muncul dengan teman-temannya dan meminta maaf kepada saudaranya atas kejadian baru-baru ini. Dia memohon saudaranya untuk membalaskan dendam untuknya karena dia tidak dapat bergerak dengan benar setelah pertarungan terakhir mereka. Pria yang lebih tua setuju, mengatakan bahwa orang lemah menjadi sombong benar-benar membuatnya kesal. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Goto Kenji dan mengungkapkan skill rank B-nya, Steel.
Adegan itu kemudian kembali ke depan ruang bawah tanah, tempat parti pahlawan rank S berkumpul. Pemimpin menguraikan strategi mereka, garis depan 4 orang, dengan tim pendukung yang terdiri dari 3 orang di belakang mereka. Dia menginstruksikan anggota wanita untuk menyimpan persediaan barang pemulihan untuk seluruh parti. Wanita bertopeng itu mengamati dari kejauhan, diam-diam memuji efisiensi pemimpin muda itu. Di tengah kerumunan, seorang siswa mendorong yang lain untuk melihat pahlawan lebih dekat. Dalam prosesnya, seorang gadis terjatuh ke tanah, barang-barangnya berserakan di depan semua orang. Para siswa lain menatap terkejut dengan rasa tidak hormat teman sekelas mereka terhadap para pahlawan. Wanita muda itu berpikir bahwa anak laki-laki itu baru saja tidak menghormati peringkat sebagai pahlawan, dan dia akan celaka. Siswa itu tetap di tanah, malu dan tidak yakin bagaimana bereaksi terhadap situasi tersebut. Saat itu, pemimpin kelompok menghampirinya dengan senyum lembut dan menawarkan bantuan. Wanita bertopeng itu menyaksikan ini dari jauh dengan ekspresi serius, sedikit curiga. Pahlawan itu meminta maaf atas tabrakan itu, dan anggota kelompoknya yang lain datang untuk membantu. Gadis yang jatuh itu berpikir bahwa mereka tidak seperti pengguna peringkat tinggi dan sombong yang biasa dia temui. Pemimpin kelompok kemudian menoleh ke kerumunan, berterima kasih kepada semua orang karena telah datang untuk menunjukkan dukungan mereka. Dia mengatakan dia berharap para siswa akan menggunakan apa yang mereka saksikan hari ini sebagai motivasi untuk masa depan mereka sendiri. Pahlawan kita mengamati semuanya, bertanya-tanya apakah mencapai peringkat tinggi memberikan ketenangan untuk peduli pada orang lain. Seorang guru kemudian mengarahkan semua orang ke alun-alun utama untuk pidato kepala sekolah. Tokoh utama itu tertinggal, tenggelam dalam pikiran tentang semua yang baru saja dia lihat dan dengar. Dia merasakan rasa familiar yang mengganggu dengan wanita bertopeng itu, tetapi tidak bisa mengingatnya. Seorang narator menjelaskan bahwa penaklukan ruang bawah tanah dimulai dengan rutinitas kehidupan sehari-hari. Pahlawan kita menyelinap di balik pohon untuk menghindari mendengarkan pidato kepala sekolah yang membosankan. Tiba-tiba, teman muncul setelah menemukannya menghindari tugas sekolahnya. Dia menggodanya, mengatakan dia lebih nakal dari yang dia kira karena bolos seperti ini. Dia bertanya apakah dia diizinkan berada di sini, dan dia menjawab bahwa semua orang sudah menganggap dia sakit. Temannya kemudian bertanya apakah dia menatap wanita bertopeng di kerumunan sebelumnya. Dia membenarkan dan gadis itu menganggap dia sudah terpikat dengan pahlawan wanita misterius itu. Dia kemudian bergumam di bawah napasnya bahwa pria selalu lebih menyukai wanita dengan aset yang lebih besar dan lebih mengesankan. Menyadari apa yang baru saja dia katakan, wanita muda itu mengalami sedikit gangguan, sangat terkejut pada dirinya sendiri. Dia mengaku melihat sarang lebah, berseru bahwa jika dia disengat, asetnya sendiri mungkin tumbuh. Pria muda itu berteriak padanya, menunjukkan bahwa dia berbicara dalam fragmen yang tidak masuk akal. Pada saat itu, sebuah suara dari hutan memotong argumen mereka. Kepala sekolah berada di tengah-tengah pidatonya tentang pentingnya kehidupan sehari-hari dalam penaklukan ruang bawah tanah. Tiba-tiba, bola api besar meletus di daerah itu dan para siswa menjerit ketakutan. Para siswa melihat dengan ngeri, benar-benar bingung dengan apa yang terjadi. Pahlawan kita dan temannya berlindung di balik pohon dan melihat kepala sekolah dalam bahaya besar. Kakak laki-laki Gohtas merebut megafon dari kepala sekolah dan berteriak kepada para siswa yang berkumpul. Dia mengumumkan bahwa pidato yang membosankan telah berakhir dan semua orang sekarang akan memperhatikannya. Dia kemudian menggunakan kemampuannya untuk menarik garis di tanah, memisahkan para siswa. Kerumunan siswa, ketakutan oleh tampilan kekuatan mentah para pengganggu. Salah satu dari mereka mengenalinya sebagai Kakak Go, siswa terkuat di sekolah. Agresor kemudian mengeluarkan tantangan, jika ada yang ingin pergi, mereka harus melewatinya. Gotoh memohon saudaranya untuk tidak bertindak terlalu jauh, tetapi remaja yang lebih tua itu tampaknya tidak peduli dengan citranya. Dia mengatakan saudaranya lemah karena peduli tentang apa yang orang lain pikirkan tentang dia. Pria itu kemudian mengalihkan perhatiannya ke pahlawan kita, mengatakan adik laki-lakinya berutang budi padanya. Dia mengklaim bahwa sampah seperti Shu bahkan tidak ada di radarnya, tetapi mengganggu keluarganya adalah masalah yang berbeda. Sambil memegang megafon, dia berteriak bahwa dia perlu membuat contoh tentang apa yang terjadi pada mereka yang menentangnya. Agresor kemudian menyatakan bahwa Shu akan menerima 10 pukulan dari setiap siswa di sekolah. Pahlawan kita menyaksikan adegan itu terungkap dalam diam, ekspresinya serius dan diwarnai dengan kekhawatiran. Kakak Gohtas mengancam akan membakar semua siswa jika pria muda itu tidak mengungkapkan dirinya. Temannya memanggil namanya dengan khawatir, tetapi dia memantapkan dirinya untuk maju dan menghadapi pengganggu itu. Dia muncul di depan agresor, yang menyuruhnya menjadi karung tinju kecil yang baik. Pria muda itu tetap diam selama beberapa saat debu berputar di sekitar kakinya. Dengan tatapan dingin, dia bertanya kepada pengganggu itu, "Hei, kita pernah bertemu sebelumnya." Agresor benar-benar terkejut dengan pertanyaan yang tidak terduga itu.
Dia melangkah lebih dekat, mendekat ke wajah Shu, dan bertanya apakah dia serius. Dalam sekejap, pahlawan kita memberikan tendangan kuat ke wajah pengganggu itu. Pria itu terhuyung-huyung, karena kekuatan pukulan itu benar-benar terpana. Temannya terkejut dengan kekerasan mendadak itu dan memanggil namanya dengan cemas. Dia meraih tangannya dan mengatakan padanya bahwa mereka harus lari sekarang. Salah satu siswa berteriak kepada pengganggu bahwa pria itu melarikan diri setelah meninggalkan mereka semua. Agresor mengambil megafonnya, wajahnya adalah topeng kemarahan dan frustrasi murni. Dia kemudian menyadari bahwa anak laki-laki itu benar-benar menggagalkan pertunjukan yang telah dia persiapkan dengan sangat hati-hati. Senyum jahat menyebar di wajahnya saat dia menatap pahlawan kita, berpikir ini baru saja menjadi menarik. Salah satu siswa mempertanyakan mengapa pria itu tidak muncul, memicu kekacauan. Presiden klub drama menyesalkan bahwa mereka tidak melakukan apapun untuk membantu teman mereka dengan intimidasi. Dia kemudian menyimpulkan itulah mengapa mereka sekarang berada dalam kekacauan ini, diancam oleh pengganggu itu. Pahlawan kita berpikir bahwa dia hanya ditinggalkan dan ditinggalkan, hanya itu saja. Hutan lebat mengelilingi mereka saat mereka melarikan diri dari kekacauan. Dia menyadari mereka tidak dikejar dan mempertimbangkan menggunakan keterampilan melompatnya untuk menciptakan jarak yang lebih jauh. Tetapi dia menolak gagasan itu, temannya masih tidak tahu dia memiliki kekuatan. Gadis itu kehabisan napas dan menyarankan mereka memperlambat sedikit untuk beristirahat. Dia memegang tangannya, bertanya apakah dia baik-baik saja saat mereka menavigasi hutan. Temannya mengatakan dia memahami perasaannya dan bahwa tidak ada yang bisa menyalahkan senior itu. Dia melanjutkan, mengatakan bahwa bahkan jika mereka memilih untuk mengabaikannya, tidak ada yang bisa menyalahkan mereka untuk itu. Pria muda itu berpikir bahwa mereka akan meninggalkannya begitu saja tanpa berpikir dua kali. Dia meremas tangannya lebih erat dan mendesaknya untuk bertahan sedikit lebih lama. Gadis itu menatapnya dengan ekspresi yang sedikit malu dan sangat khawatir. Penerbangan mereka akhirnya membawa mereka ke danau terpencil di jantung hutan lebat. Tiba-tiba, bayangan meledak dari pepohonan, membanting ke tanah tepat di depan mereka. Kakak Gotas muncul, bertanya apakah mereka benar-benar berpikir mereka bisa lolos darinya. Pahlawan kita terkejut, dia tidak mengharapkan bos besar itu sendiri untuk mengejar. Pengganggu itu mengklaim yang lain terlalu lambat, jadi dia datang untuk menyelesaikan pekerjaan itu sendiri. Pria muda itu menyuruh temannya untuk lari, sementara dia menciptakan pengalihan untuknya melarikan diri. Dia kemudian menunjuknya ke arah kantor administrasi, menyuruhnya mencari bantuan. Dia menginstruksikan gadis itu untuk menelepon pemadam kebakaran dan polisi, mengatakan bahwa itu hanyalah kebakaran hutan biasa. Pemuda itu menjelaskan bahwa si pelaku perundungan sedang mengejarnya, dan jika mereka berpisah, dia adalah satu-satunya kesempatan mereka. Dia mengatakan dia tidak bisa membahayakan siswa lain, dan harus mengambil sikap di sini. Dengan tatapan bertekad, dia menyuruh temannya untuk pergi dan mencari bantuan secepat mungkin. Gadis itu mengangguk, air mata mengalir di wajahnya, tetapi mengatakan dia perlu melakukan satu hal sebelum dia pergi. Dia kemudian mengaktifkan kemampuannya, menempatkan penghalang pelindung di sekitar tubuh pahlawan kita. Kekuatan wanita muda itu mewujudkan perisai yang akan mengurangi kerusakan yang masuk untuk waktu yang singkat. Dia mengucapkan selamat tinggal, menyuruhnya untuk tetap aman saat dia berlari mencari bantuan. Dengan seringai, pemuda itu berterima kasih padanya dan berbalik untuk menghadapi saudara Gohtas. Si pelaku perundungan mencatat bahwa keahliannya tampaknya merupakan buff defensif yang mengurangi kerusakan. Dia kemudian mengungkapkan kemampuan mencurinya sendiri, menolak perlindungannya sebagai versi yang lebih rendah. Pahlawan kita menyadari kekuatan agresor mengeraskan tubuhnya hingga menyerupai logam. Pemuda itu menerima tantangan itu, mengatakan dia akan melihat apakah kemampuannya benar-benar tidak berguna seperti yang dia klaim. Dengan itu, dia menggunakan skill badai, meluncurkan hembusan angin yang kuat ke musuhnya. Tetapi si pelaku perundungan tetap berdiri teguh, tidak terpengaruh oleh serangan itu, dan mengatakan itu tidak cukup. Tiba-tiba, dia menyadari serangan angin itu diikat dengan tetesan air. Pemuda itu dilalap oleh gelombang air yang besar, menjebaknya di tengah hutan. Setelah itu, hujan api turun dari langit ke agresor yang terperangkap. Ledakan peri besar meletus, dan si pelaku perundungan berteriak kesakitan karena serangan gabungan itu. Dari kejauhan, siswa lain menyaksikan tontonan itu, bertanya-tanya mengapa tiba-tiba mulai hujan. Para siswa mendongak ke langit dengan bingung, salah satu dari mereka memperhatikan hujan deras yang tiba-tiba. Kombinasi air dan api menghasilkan ledakan uap besar di dalam hutan. Agresor sekarang mengerti bahwa pemuda itu menggunakan air danau, bahwa ini semua adalah bagian dari rencananya. Protagonis berpikir dalam hati bahwa dia berhasil memancing target utama, dan para guru dapat menangani sisanya. Dia mengatakan dia tidak peduli tentang mereka yang mengabaikannya, dia peduli tentang orang-orang yang baik kepadanya.
Babak belur dan memar, si pelaku perundungan bertanya dengan ekspresi penuh amarah, apakah ini semua bagian dari naskah Shu? Saat itu, ketua klub muncul, menyatakan bahwa perundungan bukan untuk orang lemah seperti dia. Di saat berikutnya, teman sekelasnya mendaratkan pukulan keras tepat di wajah agresor. Pria itu terlempar ke belakang, menabrak beberapa pohon di sepanjang jalan. Tetapi ketua itu melukai tangannya sendiri dalam prosesnya, mencengkeram pohon kesakitan. Si pelaku perundungan menyatakan bahwa metodenya tidak masalah, asalkan tujuan akhir tercapai. Pahlawan kita menyuruhnya untuk melihat sendiri, dan agresor itu berbalik dengan ekspresi bingung. Pemuda itu mengakui bahwa dia akan berada dalam masalah serius jika temannya tidak menggunakan keterampilan perlindungannya padanya. Dia memuji lawannya, mengakui bahwa dia, seperti yang dikabarkan, adalah peringkat B terkuat di akademi. Dengan senyum, dia menambahkan bahwa kemampuannya lumayan dan memutuskan dia akan mengambilnya untuk dirinya sendiri. Tangannya kemudian bersinar dengan energi biru saat dia mempelajari kemampuan baja dari musuhnya. Sementara itu, siswa lain mengeluh tentang hujan dan satu orang berteriak bahwa api semakin padam. Seorang anak laki-laki berjaket hoodie mencoba untuk mengipasi api, tetapi yang lain membentak bahwa dia tahu, jelas kesal. Ketua berpikir ini buruk, api itu menahan mereka dengan baik, tetapi Sasai tiba-tiba muncul di udara. Gadis itu kemudian melompati dia, menyerang dengan tendangan kuat di tengah kobaran api. Sasai terkejut dengan kekuatan serangannya sendiri dan ketahanan musuh. Dia dan ketua melihat ke arah lapangan terbuka dan melihat bahwa api akhirnya padam. Di tengah kebingungan, seorang guru tiba, berteriak agar semua siswa segera mundur. Gadis pirang itu menjauh, mengeluh bahwa menginjak-injak pria yang menjengkelkan tidak memberinya kepuasan apapun. Dengan ekspresi kesal, dia bersumpah dia tidak akan menerima dikalahkan oleh sampah seperti dia. Sementara itu, pahlawan kita mengerti keterampilan itu mengubah kulit menjadi baja, meningkatkan serangan dan pertahanan. Si pelaku perundungan kemudian mengungkapkan dia sudah tahu tentang kekuatan salinan dan mencibir versi anak laki-laki yang tidak lengkap itu. Meskipun ada provokasi, dia tetap tabah, lengannya masih berubah menjadi baja padat. Agresor itu menyerang ke depan, menyatakan bahwa menggunakan kemampuan membutuhkan bakat bawaan yang sejati. Tetapi protagonis mencegat pukulan itu dengan lengan bajanya, menghasilkan benturan yang memekakkan telinga. Kekuatan defensifnya begitu besar sehingga saudara Goda terhuyung-huyung akibat tabrakan itu. Pemuda itu menyimpulkan bahwa keterampilan itu memiliki batas kekerasan karena mengubah sihir menjadi materi fisik. Dengan gerakan cepat, dia meraih lengan si pelaku perundungan, membuatnya lengah sepenuhnya. Pahlawan kita menjelaskan bahwa alih-alih menyebarkan kekuatan, lebih efektif untuk memfokuskannya pada satu titik. Dia kemudian memusatkan semua energinya, dan mendaratkan pukulan dahsyat ke perut musuh. Protagonis melotot ke lawannya, matanya dipenuhi dengan tekad suram untuk pukulan terakhir. Tangan baja pemuda itu kemudian menghancurkan pertahanan agresor dengan kemudahan yang mengejutkan. Tetapi si pelaku perundungan hanya menyeringai, dan mengatakan dia tidak tahu bahwa kelemahan itu ada. Dia kemudian menjepit lengan pahlawan kita dengan kekuatan yang tak terduga dan mengejutkan. Shu menatapnya, bingung, bertanya apa maksudnya dengan itu, tidak mengerti reaksinya. Si pelaku perundungan menahannya dengan erat dan Shu bertanya apa gunanya semua ini. Tiba-tiba protagonis tersedak, menyadari dia telah terkena gelombang kejut internal dari musuh. Dengan itu, agresor membantingnya ke tanah dan memberikan pukulan brutal langsung ke wajahnya. Terluka dan terluka, dia merasakan sengatan serangan itu, tetapi lengan bajanya tetap aktif dan siap. Tanpa jeda sesaat, pria itu memukul punggung dan lehernya dengan pukulan keras dan tepat. Dampaknya membuat pahlawan kita terhuyung mundur, tidak dapat menemukan pijakannya. Agresor membual bahwa meskipun kekerasannya, dia masih memegang pria itu dalam keuntungan peringkat B. Kelelahan, protagonis ambruk ke tanah, berjuang untuk mengatur napas untuk melanjutkan pertarungan. Si pelaku perundungan mengeluh bahwa itu menyakitkan ketika orang-orang dengan peringkat rendah seperti dia dan temannya tidak tahu tempat mereka. Dia kemudian memerintahkan mereka untuk bertindak seperti orang lemah seperti mereka karena mereka hanya menghalangi jalannya. Pahlawan kita berpikir dia bisa memenangkan ini dengan mudah jika dia menggabungkan keterampilan baja dengan serangan lainnya. Tetapi dia memutuskan dia harus mengalahkannya dengan cara yang paling memalukan agar pelajarannya melekat. Agresor menganggap ini lucu dan menantangnya untuk menyelesaikan masalah dengan perkelahian tinju. Dengan seringai, dia menyuruh pemuda itu untuk mencobanya, bahkan mengizinkannya untuk membidik titik-titik vitalnya. Dengan tantangan yang diterima, protagonis menyerbu ke arah musuhnya, siap untuk perkelahian. Saat dia berlari, dia fokus memusatkan kekuatannya lebih jauh untuk serangan berikutnya. Lengan bajanya tampaknya tumbuh lebih besar dan lebih hebat dari sebelumnya. Dia tahu dia perlu memusatkan keterampilan hingga batas mutlaknya untuk menembus pertahanan lawannya. Pemuda itu kemudian melayangkan pukulan dengan seluruh kekuatannya, dampak energi yang besar,
Tetapi agresor itu hanya menyeringai dan bertanya apakah seekor nyamuk baru saja mendarat padanya. Pengganggu itu lalu meraih lengan pahlawan kita sekuat tenaga, menyiapkan serangan balik. Dia menggunakan teknik khusus, memanfaatkan seluruh berat badannya untuk membanting Shu ke tanah. Dampak dari benturan itu membuat protagonis meludah, membuatnya benar-benar linglung. Penyerang menyeringai bahwa seberapa banyak pun dia meniru keterampilan itu akan selalu menjadi tiruan murahan. Dia membual bahwa dialah satu-satunya yang benar-benar dapat menguasai keterampilan itu dan bersiap untuk menginjaknya. Tanpa ampun, pria itu menginjakkan kakinya di kepala anak laki-laki itu, semakin mempermalukannya. Tetapi pahlawan kita berhasil berguling menjauh dari tendangan dan kembali berdiri, siap untuk terus bertarung. Pengganggu itu mengejeknya dengan mengatakan bahwa dia tidak pernah memiliki kesempatan dan bahwa dia bahkan membiarkannya menargetkan titik-titik vitalnya. Dengan ekspresi tekad yang suram, Shu bangkit dan menyatakan bahwa kondisi akhirnya telah terpenuhi. Penyerang itu bingung dan pemuda itu bertanya kepadanya apa nama gerakan yang baru saja dia gunakan. Dia kemudian membaca nama aneh dari gerakan yang telah diteriakkan penyerang sebelum menyerang. Dengan itu, protagonis mengejeknya, bertanya apakah dia benar-benar menemukan nama untuk serangannya. Penyerang itu marah dengan ejekan itu dan mengepalkan tinjunya, wajahnya adalah topeng kebencian murni. Dengan amarah terukir di wajahnya, dia menyebutnya orang celaka dan bersiap untuk menyerang lagi. Pria itu bergegas maju, berteriak dengan amarah atas penghinaan itu. Dengan ekspresi dingin, pahlawan kita menyebutnya bodoh dan menyiapkan serangan baliknya. Kali ini, pukulan protagonis menembus pertahanan baja dan terhubung langsung dengan si pengganggu. Pukulan itu merobek lubang di perut penyerang, menghancurkan keterampilan pelindungnya. Pria itu berteriak kesakitan dan jatuh berlutut, benar-benar dikalahkan oleh satu pukulan. Dia tidak percaya serangannya tidak berguna dan bertanya-tanya bagaimana ini bisa terjadi. Pahlawan kita kemudian bertanya apakah dia ingin tahu mengapa kekuatan serangannya tiba-tiba meroket. Penyerang itu menatapnya dengan bingung, dan pemuda itu mengatakan bahwa dia salah menilai situasinya. Si pengganggu bahkan lebih bingung, dan protagonis mengungkapkan bahwa pertahanannya lah yang ditingkatkan. Dalam kilas balik, dia menjelaskan pukulan pertama mengaktifkan keterampilan perlindungan temannya. Chu kemudian menjelaskan bahwa sementara si pengganggu menurunkan penjagaannya, dia dengan cepat meningkatkan kemahirannya. Dengan bola energi yang bersinar di tangannya, dia mengingatkan penyerang bahwa dia menyebut keterampilannya sampah. Pria itu terpana dengan wahyu itu dan berkeringat dingin, tidak bisa berkata apa-apa. Dengan itu, pahlawan kita menyatakan bahwa keterampilan sampah rendahan itu sebenarnya adalah milik si pengganggu sendiri. Kalah, penyerang itu merosot ke tanah dan Shu menyuruhnya bersumpah dia tidak akan pernah mengganggu mereka lagi. Tetapi pria itu hanya mendecakkan lidahnya, wajahnya adalah topeng kebencian dan frustrasi murni. Protagonis kita kemudian membaca tinju bajanya dan mengancamnya mengatakan ini adalah akhir dari segalanya. Tiba-tiba, sosok baru muncul di clearing, menyela konfrontasi antara kedua siswa itu. Pemuda itu melirik dan benar-benar terkejut dengan pemandangan di hadapannya. God muncul memegang temannya sebagai sandera dan meminta maaf dengan senyum manis yang menjijikkan. Dengan saudara laki-lakinya yang kalah di tanah, Shu meneriakkan nama gadis itu putus asa. Remaja berambut pirang itu kemudian mengancamnya, mengatakan dia tahu persis apa yang perlu dia lakukan untuk menyelamatkannya. Pahlawan kita membeku mengertakkan gigi dalam amarah yang murni dan tak berdaya. Bahkan dalam bahaya, temannya memohon padanya untuk tidak mengkhawatirkannya dan menyelamatkan dirinya sendiri. Pemuda itu mengangkat tangannya menyerah saat dia meneriakkan namanya, sangat khawatir. Tetapi dengan tatapan suram, dia mengatakan dia tidak bisa melakukan itu dan menuduh Goh meninggalkan semua orang. Goh ke saudaranya berjuang untuk berdiri, mengatakan anak laki-laki itu melakukan sesuatu yang tidak perlu, tetapi itu dimainkan dengan baik. Dia kemudian berteriak bahwa itu lebih baik daripada dilihat sebagai sampah peringkat rendah oleh semua orang di sana. Sementara itu, teman protagonis tetap menjadi sandera, ekspresinya dipenuhi kekhawatiran. Dengan tangan terangkat, pemuda itu dengan putus asa mencari jalan keluar dari situasi yang mustahil ini. Dia melanjutkan dengan tangan terangkat, bertanya-tanya apakah ada cara yang mungkin untuk melarikan diri. Tiba-tiba, seorang wanita misterius dengan rambut biru terwujud menyerang para agresor dengan pedangnya. Sosok bertopeng itu bergerak dengan kecepatan yang menyilaukan, siap untuk mengakhiri kekacauan itu. Serangannya mengenai saudara God dengan telak dan pria itu berteriak kesakitan akibat serangan mendadak itu. Remaja berambut pirang itu benar-benar terkejut dengan pemandangan itu, dan teman pemuda itu menyaksikan dengan tak percaya. Wanita itu menyuruh mereka untuk bersantai, karena dia memukul mereka dengan sisi datar pedangnya untuk menghindari cedera serius. Tetapi dia mengungkapkan pedangnya tidak memiliki sisi tumpul, dia hanya menyihirnya dengan kekuatan gegar otak. Pahlawan kita mengenalinya secara instan, dia adalah anggota dari Partai Pahlawan peringkat S.
Dia menjelaskan dia merasakan tanda tangan magis peringkat B dan memutuskan untuk menyelidiki sebagai tindakan pencegahan. Melihat bahaya telah berlalu, temannya memanggil namanya, suaranya dipenuhi kelegaan. Tiba-tiba, wanita bertopeng itu berlari ke depan dan memeluk erat pahlawan kita, memanggil namanya. Pemuda itu dan temannya benar-benar terpana dengan tampilan kasih sayang yang tak terduga dari pahlawan wanita itu. Dengan senyum, dia mengatakan dia tahu itu dia, dan memeluknya lebih erat dengan sukacita. Benar-benar bingung, dia tergagap namanya bertanya-tanya apakah dia benar-benar orang yang dia pikirkan. Dia kemudian melepaskan topengnya, mengungkapkan dirinya sebagai Mio, pengguna pedang ajaib peringkat A. Dengan itu, sebuah ingatan muncul seorang Shu muda duduk sendirian di luar rumahnya. Dalam ingatan itu, seorang gadis mendekat dan bertanya apakah dia anak laki-laki yang tinggal di sana. Dia memperkenalkan dirinya, menjelaskan dia baru saja pindah di sebelah. Dengan senyum hangat, wanita muda itu mengulurkan tangannya, mengungkapkan dia adalah gadis yang lebih tua yang pertama kali berteman dengannya. Anak laki-laki kecil itu berpikir bahwa jika dia tidak ada di sana, hidupnya akan berubah sangat berbeda. Dia mengakui bahwa semangatnya akan dipatahkan oleh kekejaman ayahnya sendiri yang tak henti-hentinya. Adegan itu kembali ke masa sekarang, menunjukkan kedua agresor diikat bersama di hutan. Protagonis mengatakan dia kagum bahwa dia menjadi anggota partai peringkat S. Dia memeluknya lagi, menggoda bahwa dia telah tumbuh begitu banyak sejak mereka terakhir kali bertemu. Pada saat ini, pemuda itu melirik ke arah temannya Sasai, yang menyaksikan adegan itu dari kejauhan. Gadis itu benar-benar terkejut, ekspresinya menjadi gelap saat dia menyaksikan kedekatan mereka. Malu, dia memintanya untuk melepaskannya, dan pahlawan wanita itu bertanya, apa yang harus mereka lakukan dengan para tahanan mereka. Tetapi si pengganggu bersikeras ini belum berakhir, mengklaim mereka hanya menjatuhkan mereka karena mereka ceroboh. Dia kemudian berteriak bahwa mereka akan kembali untuk membalas dendam, dan lain kali akan berbeda. Penyerang melanjutkan, mengklaim anak laki-laki itu hanya melakukan semacam trik murahan. Teman protagonis mengamati seluruh pertukaran dalam diam, tampak sangat berpikir. Pahlawan kita berpikir dalam hati bahwa jelas sekali si pengganggu itu lemah, terlepas dari itu. Pria itu mengancamnya, menyuruhnya untuk mengawasi punggungnya di malam hari, karena teman-temannya akan datang untuknya. Dengan senyum sinis, dia memperingatkan bahwa mereka tidak hanya akan menargetkannya, tetapi juga gadis itu dan seluruh keluarganya. Dalam sekejap, pahlawan kita menyerang mereka dengan ledakan angin hijau yang kuat. Para agresor menghilang, dan dia menyatakan bahwa dia bisa mengalahkan mereka jauh lebih mudah sejak awal. Pahlawan itu menatapnya kaget, tidak mengerti tindakan kejam pemuda itu. Temannya terkejut, bertanya-tanya apakah sempainya benar-benar memiliki kemampuan. Dia kemudian menjelaskan bahwa dia menahan kekuatannya hanya untuk menunjukkan perbedaan besar di level mereka. Dengan tatapan gelap, dia memperingatkan bahwa jika agresor itu menunjukkan taringnya lagi, dia akan dieliminasi. Kedua preman itu benar-benar ketakutan dengan ancaman tak terduga dan mengerikan dari protagonis. Teman pahlawan kita terus mengawasi, ekspresinya dipenuhi dengan kekhawatiran mendalam tentang situasi tersebut. Mayo menyatakan bahwa peringkat tinggi dilindungi oleh hukum, tetapi itu tidak memberi mereka hak untuk mengganggu kedamaian. Dia kemudian mengancam mereka, mengatakan bahwa sebagai peringkat A, dia akan mengambil tindakan yang sesuai terhadap mereka. Saudara Gotas tergagap ketakutan, meyakinkan pahlawan wanita berpangkat tinggi bahwa dia mengerti. Dengan situasi yang terselesaikan, kelompok itu berdiri dalam diam saat para agresor dibawa ke tahanan. Dijelaskan bahwa mereka yang hanya mengandalkan peringkat mereka pada dasarnya lemah terhadap mereka yang benar-benar kuat di masyarakat. Saat para pengganggu dibawa pergi, dia berpikir dia ingin menunjukkan perbedaan kekuatan yang jelas. Dia kemudian merenungkan bahwa mengubah masyarakat tidaklah sesederhana itu, dan Maya akan selalu berada di luar jangkauannya. Sang protagonis berpikir dia tidak pernah membayangkan akan bertemu teman masa kecilnya lagi. Adegan beralih ke gedung apartemen pahlawan kita di pagi hari yang sangat cerah. Pemuda itu membuka pintu apartemennya, masih terlihat setengah tertidur. Tiba-tiba, Mayo ada di sana, memegang sepiring sarapan, dan menyapanya dengan senyum ceria. Dia benar-benar terkejut melihatnya di dalam rumahnya, bertindak seolah itu hal yang normal. Tiba-tiba, dia bertanya, apakah dia mulai menyukai mayones, yang hanya menambah kebingungannya. Kita kemudian melihat beberapa makanan terhidang di atas meja, menyiratkan bahwa mereka dulu sering makan bersama. Adegan berubah, menunjukkan gadis berambut pirang di meja sarapan dengan ekspresi masam. Pahlawan kita dan temannya, Sasai, juga hadir, dan suasananya dipenuhi dengan ketegangan yang canggung. Dengan semua orang berkumpul, pemuda itu bertanya-tanya bagaimana situasinya bisa berakhir seaneh ini. Dijelaskan bahwa ini semua dimulai beberapa hari sebelumnya, ketika Mayo pertama kali datang mengunjunginya. Dalam kilas balik, Shu bertanya apakah membersihkan ruang bawah tanah peringkat S benar-benar akan memakan waktu lama.
Mayo menjelaskan bahwa gimik ruang bawah tanah itu unik dan Guild berharap untuk ditempatkan di kota selama sekitar 1 bulan. Sang protagonis bingung dengan istilah gimik, bertanya-tanya apakah dia bermaksud bahwa dia belum menemukan monster itu. Dia berpikir kembali ke musuh yang dia hadapi, mempertanyakan apakah sesuatu seperti itu dianggap sepele untuk tim peringkat S. Pahlawan wanita itu menyebutkan dia terkejut mengetahui bahwa dia sekarang tinggal sendirian. Pemuda itu menjawab bahwa dia mungkin bisa mengetahui alasannya. Mendengar ini, teman masa kecilnya hanya mengangguk diam-diam saat dia mencuci piring di wastafel. Dia berkomentar bahwa banyak yang bisa berubah dalam 7 tahun dan bahwa mereka hanyalah anak-anak saat itu. Maya kemudian berkomentar bahwa dia juga telah banyak berubah dan semuanya menjadi lebih baik. Dia kemudian membuatnya lengah dengan bertanya kapan dia bisa menggunakan kemampuan. Pemuda itu tahu dia akan bertanya, tetapi temannya mengatakan kepadanya, tidak apa-apa jika dia tidak ingin membicarakannya. Dia kemudian mengungkapkan bahwa bukan dia menyembunyikannya, tetapi dia takut akan konsekuensinya jika orang tahu. Sebuah ingatan tentang pria bertopeng itu muncul di benaknya, dan dia merasakan kebutuhan naluriah untuk menjaganya tetap menjadi rahasia. Tidak yakin harus berkata apa, sang protagonis hanya memegang cangkirnya sambil tetap diam sejenak. Dengan ekspresi serius, Miel mengungkapkan bahwa kapasitas maniaknya berada di level B, bahkan mungkin level A. Pahlawan kita benar-benar terkejut dengan wahyu ini dan mendengarkan dengan penuh perhatian. Dia menjelaskan bahwa peringkat kekuatan datang dengan tanggung jawab yang sangat besar dan bahwa para guilds bersaing ketat untuk bakat semacam itu. Mayoden mengatakan kepada sang protagonis bahwa dia perlu mempertimbangkan bagaimana dia berniat menggunakan kekuatan besar yang dimilikinya ini. Ini membuat Shu berpikir keras, bertanya-tanya bagaimana dia harus menggunakan kemampuan yang baru ditemukannya. Dia bertanya-tanya, apakah sesuatu benar-benar akan berubah jika dia hanya berkeliling memukuli semua orang dengan kekuatannya. Teman masa kecilnya mengawasinya dalam diam, tampaknya memahami konflik internalnya. Setelah jeda yang lama, dia mengatakan dia akhirnya membuat keputusan tentang apa yang harus dilakukan. Tiba-tiba, dia membuat proposal, bertanya apakah dia bisa datang untuk membuat makan malam untuknya setiap hari. Pemuda itu terkejut dan bertanya bagaimana itu akan bekerja dengan tugasnya di pesta peringkat S. Dia menjelaskan pekerjaannya cukup santai dengan jam kerja tetap, tidak ada lembur, dan 2 hari libur seminggu. Pahlawan kita berkomentar dengan ekspresi datar bahwa itu terdengar seperti lingkungan kerja yang sangat sehat. Pahlawan wanita itu menjelaskan bahwa di luar pekerjaan, dia hanya akan terjebak di hotel, dan dia lebih suka menjaganya. Dia kemudian melanjutkan, mengatakan ada alasan lain dia ingin tetap dekat. Wanita muda itu mengakui bahwa dia merasa sedikit tidak nyaman dan tidak pada tempatnya di hotel dengan yang lain. Sambil tersenyum, dia mengatakan dia merasa jauh lebih nyaman melakukan sesuatu di tempatnya. Pemuda itu terkekeh, berkomentar bahwa dia masih membumi seperti yang dia ingat. Adegan kemudian beralih ke klub drama saat dia memikirkan masalah yang perlu dia selesaikan. Dia kemudian mengungkapkan kepada teman-temannya bahwa dia sekarang dapat menggunakan kemampuan khusus dan unik. Ketua klub tercengang, bertanya apakah temannya benar-benar memiliki kemampuan sekarang. Dia bersemangat bertanya apakah ini berarti mereka semua dapat bergabung dengan klub drama utama bersama-sama. Sang protagonis memotongnya dengan tatapan serius, mengatakan itu tidak sesederhana itu. Sang protagonis menyatakan bahwa dia lebih suka melanjutkan dengan klub dramanya sendiri jika memungkinkan. Teman-temannya terkejut, terdiam mendengar pernyataan tak terduga pemuda itu. Dia meminta maaf karena egois, tetapi menjelaskan dia ingin merahasiakan keterampilannya untuk saat ini. Sambil tersenyum, dia mengingatkan mereka bahwa waktu yang mereka habiskan bersama juga sangat berharga baginya. Pemuda itu menjelaskan bahwa ini bukan hanya tentang akting, tempat ini sendiri telah menjadi penting baginya. Dengan senyum lega, Sasae berterima kasih padanya, mengatakan dia sangat gembira dengan keputusannya. Dia kemudian menyebutkan bahwa dia telah membuat beberapa wajah yang cukup menakutkan di sekitar sekolah akhir-akhir ini. Mendengar ini, pemuda itu hanya menyebut namanya, tampak sedikit bingung dengan komentar itu. Dia meminta maaf dan dengan lembut menepuk kepala temannya untuk meyakinkannya. Tiba-tiba, gadis berambut pirang itu muncul di ambang pintu, sementara ketua klub mengawasi dari kejauhan. Dia menuduhnya melakukan pelecehan, membuat sang protagonis benar-benar malu dan bingung. Pemuda itu berbalik dan bertanya apa yang dia lakukan di sini, dan dia mendorong setumpuk kertas ke tangannya. Dia mengambil dokumen itu dan bertanya apa itu, dan dia menjawab bahwa itu jelas merupakan petisi. Dia menjelaskan bahwa dia pergi dari kelas ke kelas mengumpulkan tanda tangan untuk kelangsungan hidup klub drama. Sang protagonis tercengang dengan banyaknya jumlah tanda tangan yang berhasil dia kumpulkan. Gadis itu kemudian mengungkapkan bahwa kelas mereka sangat terpecah setelah insiden dengan Goda. Dia menjelaskan bahwa beberapa merasa terjebak dalam baku tembak, sementara yang lain berterima kasih karena dia mengambil sikap.
Dengan tatapan menghina, dia menyimpulkan bahwa bagaimanapun juga mereka semua adalah sekelompok orang yang menyusahkan. Sasai menyaksikan adegan itu dalam diam, jelas terganggu oleh kehadiran gadis berambut pirang itu. Dia kemudian bergumam bahwa kata tirani tampaknya sangat cocok untuk gadis berambut pirang itu. Gadis berambut ungu itu menatap gadis pirang dengan tangan disilangkan menantang. Sasai kemudian menuduhnya melakukan hal-hal buruk pada senpai mereka di masa lalu. Gadis pirang itu membalas bertanya apa hubungannya dengan protagonis, sehingga dia berhak ikut campur. Dengan itu, keduanya mulai bertengkar, dan pria muda itu mencoba menengahi mereka. Tiba-tiba, Mayo muncul di pintu dan memanggil namanya, menghentikan pertengkaran gadis itu. Dengan senyum dan sekantong belanjaan, dia menyapanya, mengatakan dia akhirnya menemukannya. Semua orang terkejut, dan protagonis bertanya mengapa teman masa kecilnya ada di sekolah. Dia menjelaskan dia keluar membeli bahan untuk makan malam, dan berpikir mereka bisa berjalan pulang bersama. Dua gadis lainnya terkejut, bertanya-tanya apa maksudnya dengan makan malam dan berjalan pulang bersama. Dengan senyum hangat, Mio mengundang teman-temannya untuk bergabung jika mereka ingin makan malam juga. Kedua gadis itu hanya menatapnya, curiga dan terdiam atas undangan tak terduga itu. Dan dijelaskan bahwa beginilah cara mereka semua berakhir dalam situasi canggung ini di sekitar meja makan. Gadis pirang itu kemudian berkomentar bahwa dia memiliki seorang istri yang berkunjung, membuat pria muda itu bingung. Dengan ekspresi jijik, dia menyebutnya binatang, mengatakan dia kurang dari manusia normal. Ini memicu ledakan cemburu dari teman berambut ungu yang menggenggam garpunya erat-erat. Dengan kilatan gila di matanya, dia mengatakan dia adalah juru masak yang baik dan menyarankan memasak dengan daging binatang itu. Gadis pirang itu merasa ide ini menarik, berkomentar bahwa mereka mungkin bisa bergaul dengan sangat baik. Sementara itu, ketua klub mengamati dari jauh, berpikir dia membuat keputusan yang tepat dengan menolak undangan makan malam itu. Protagonis panik dan meminta bantuan Mio, tetapi dia hanya melihat dengan senyum geli. Dengan ekspresi tenang, dia mengatakan dia merasa cukup lega dengan seluruh situasi ini. Protagonis bingung dengan tanggapannya, dan teman masa kecilnya bergerak mendekat kepadanya. Dengan senyum lembut dia bertanya apakah dia menikmati dirinya sendiri saat ini. Dengan semua ini, pria muda itu terdiam, ekspresi terkejut di wajahnya tidak dapat menjawab pertanyaannya. Adegan kemudian beralih ke malam itu, dan dia merenungkan bahwa dia tidak bisa menjawabnya pada saat itu. Dia mengucapkan selamat tinggal kepada teman-temannya di depan gedung apartemennya dan masuk ke dalam. Protagonis berpikir bahwa masyarakat masih penuh dengan diskriminasi, dan tidak ada yang benar-benar berubah. Duduk di ruang tamunya, dia memeriksa petisi yang berhasil disusun oleh gadis pirang untuk klub itu. Dia menyadari bahwa siswa lain sebenarnya berterima kasih kepadanya karena telah membela diri terhadap para pengganggu. Memegang petisi itu, dia merasakan bahwa hidupnya akhirnya akan berubah menjadi lebih baik. Tetapi sebulan berlalu dan langit kota abu-abu dan hujan, pertanda buruk. Hari keberangkatan pesta pantat peringkat semakin dekat, dan pria muda itu menatap keluar jendela dengan berpikir. Tiba-tiba, ponselnya berdering, dan dia menjawab, tidak mengenali nomornya. Dengan telepon di telinganya, ekspresinya berubah menjadi keterkejutan total atas berita yang diterimanya. Dia berlari keluar dari rumahnya dengan panik, berlari melintasi jalan yang hujan tanpa berpikir dua kali. Di ujung telepon, ayah Mayo mengungkapkan bahwa wanita muda itu telah kembali ke rumah beberapa waktu lalu. Dia kemudian mengatakan dia saat ini berada di ICU di rumah sakit umum, dan pria muda itu berlari untuk menemuinya. Ayah menjelaskan bahwa operasi menyelamatkan nyawanya, tetapi kondisinya tetap kritis. Dengan suara bergetar, dia mengungkapkan mereka menemukan bukti kekerasan fisik di tubuh putrinya. Protagonis tercengang, berjuang untuk memahami apa artinya ini. Tiba-tiba, dia mendengar jeritan dari ujung telepon dan memanggil ayah Mayo, khawatir. Jeritan berlanjut dan kemudian saluran terputus, meninggalkan protagonis dalam keadaan panik. Dia berbalik ke arah rumah sakit, bertanya-tanya apakah sesuatu yang mengerikan sedang terjadi pada keluarga Mayo. Dengan mata berkaca-kaca, dia berlari secepat mungkin menuju rumah sakit. Menggunakan keterampilan melompatnya, dia ingat bahwa Ichu berada di lantai 5 gedung. Di dalam, dia menemukan orang tua Mio diikat dan disandera oleh seorang pria misterius. Ayahnya mengatakan dia pernah mendengar desas-desus, tetapi tidak pernah membayangkan bahwa manipulasi informasi senyata ini. Ibu kemudian bertanya apakah mereka akan dieliminasi untuk melindungi citra para peringkat tinggi. Pria bertopeng itu menyuruhnya diam, dan sebagai gantinya, dia tidak akan mengambil nyawa mereka. Dia menjelaskan bahwa mereka memiliki kedudukan sosial yang signifikan, yang akan membuat eliminasi mereka menjadi rumit. Tiba-tiba, energi gelap menyelimuti salah satu sandera yang berteriak kesakitan. Pria itu mengungkapkan bahwa keahliannya memungkinkannya untuk mengekstrak dan menghapus ingatan orang. Dia kemudian memperingatkan bahwa ingatan itu berbahaya dan dapat muncul kembali dengan pemicu sekecil apapun.
Dengan itu, pria itu bersiap untuk menghapus setiap ingatan yang mereka miliki tentang putri mereka. Dia mengusulkan untuk menempatkan mereka di fasilitas terpisah untuk menjamin kerahasiaan mutlak. Ayah Mayo terkejut menyadari sejauh mana mereka akan melindungi para peringkat tinggi. Pria itu mengatakan mereka dapat menunjuk presiden baru untuk perusahaan mereka dari rumah baru mereka. Dia kemudian menjanjikan perlindungan negara yang murah hati sebagai imbalan atas kerjasama mereka. Ibu Maya menjadi histeris, berteriak bahwa dia lebih baik binasa daripada hidup seperti itu. Suaminya menatapnya dengan ekspresi serius dan khawatir, tidak yakin bagaimana harus menanggapi. Dengan nada dingin, pria itu menegaskan kembali bahwa melenyapkan mereka akan terlalu merepotkan. Tiba-tiba, pahlawan kita muncul di ruangan itu, diselimuti aura hijau, dan menunjuk pria bertopeng itu. Dia menjelaskan keahliannya tidak dapat menghapus suara, tetapi dapat menutupi kehadirannya di dalam badai. Pria muda itu menggunakan angin untuk meredam gerakannya, memungkinkannya untuk mendekat tanpa terdeteksi. Suara angin dan pecahan kaca benar-benar menyamarkan pintu masuknya. Dia kemudian bersiap untuk menggunakan kebisingan sekitar untuk menyembunyikan serangan mendadak terhadap musuh. Ibu Mio melihatnya dan dengan putus asa berteriak agar dia berhenti, tidak melakukan sesuatu yang gegabah. Protagonis terkejut, tidak memahami reaksi panik wanita itu. Pria bertopeng itu berbalik menghadapnya, tampak sedikit terkejut dengan kedatangannya. Ayah Maya kemudian mendesaknya untuk mundur, memperingatkan bahwa mereka akan diburu jika mereka mencoba melarikan diri. Pahlawan kita terkejut dengan sikap tenang pria itu dan mencoba menyadarkannya kembali. Agen itu berkomentar bahwa dia terlalu tenang, dan sejujurnya seluruh situasi ini menjadi sangat membosankan. Dia kemudian menyatakan bahwa perlawanan apapun sia-sia karena dia telah menghapus ingatan Mayo. Dengan tatapan kebencian murni, Shu memelototi pria itu, menolak untuk mempercayai apa yang baru saja didengarnya. Orang tua gadis itu benar-benar hancur, terdiam mendengar berita buruk itu. Dengan senyum kejam, agen itu mengatakan bahwa jika semua orang lupa, maka tidak ada yang akan merasa sendirian pada akhirnya. Dia kemudian mengungkapkan bahwa gadis itu seharusnya menanggung semuanya dalam diam alih-alih berbicara. Orang tua Maya menatapnya dengan tatapan kebencian dan jijik pada kata-katanya. Pria itu mengklaim dia meninggalkan celah dalam kekuatan tempur mereka dan sekarang tidak lebih dari sampah sosial. Dengan nada tidak berperasaan, dia membandingkannya dengan sampah rumah tangga yang harus dikumpulkan dan dibuang oleh pemerintah. Ayah Maya sangat marah dengan kata-katanya, menyebutnya orang celaka dan parasit menjijikkan. Agen itu berkata amarahnya akan memudar, dan satu-satunya kegembiraan dari pekerjaannya adalah menyaksikan ini terungkap. Dengan tatapan kebencian yang murni, Shu menatap pria yang telah menghancurkan kehidupan temannya dan keluarganya. Di luar rumah sakit, pemuda itu bersandar di pilar, benar-benar sunyi. Orang-orang berjalan melewatinya dengan payung mereka, tidak menyadari rasa sakit dan penderitaan pemuda itu. Dua wanita memberinya tatapan kasihan, tetapi dengan cepat melanjutkan perjalanan mereka di tengah hujan. Sambil memegangi kepalanya, dia bertanya-tanya mengapa semuanya harus menjadi seperti ini. Dia mengingat tanda-tanda kekerasan di tubuh Mayo dan menyimpulkan pelakunya pasti seseorang yang dekat dengannya. Kata-kata agen itu bergema di benaknya, dan dia mulai menyusun teka-teki suram itu. Tiba-tiba, dia ingat slogan pahlawan yang menyamai kekuatan untuk rakyat dan semuanya menjadi jelas. Pemuda itu melihat ke sebuah papan reklame yang menampilkan pemimpin partai peringkat S, dan kecurigaan yang mengerikan muncul. Dia menolak untuk percaya bahwa pahlawan yang diidolakan semua orang dapat bertanggung jawab atas sesuatu yang begitu keji. Di papan reklame lain, anggota partai lainnya digambarkan yang seharusnya menjadi pelindung rakyat. Tokoh protagonis tahu dia tidak memiliki bukti konkret, tetapi benih keraguan telah ditanam. Dua siswi berjalan lewat, memuji betapa pemimpin partai adalah pahlawan sejati bagi mereka. Dua pria berjas juga memuji para pahlawan, mengatakan negara aman di tangan mereka. Seorang pria berkerudung berkomentar bahwa akan sangat bagus jika semua peringkat tinggi seperti mereka. Ini mengungkapkan pemujaan publik terhadap para pahlawan peringkat atas yang statusnya dilindungi oleh sistem itu sendiri. Pemuda itu mengepalkan tinjunya dengan marah dan jijik saat dia memahami kebenaran di balik fasad itu. Dengan tatapan tekad, dia menyatakan ini adalah pemandangan yang menjijikkan dan dia akan melakukan sesuatu tentang itu. Adegan kemudian beralih ke koridor rumah sakit yang sunyi dan kosong. Kembali di apartemennya, pemuda itu berpikir bulan lalu terasa seperti rekayasa lengkap. Tiba-tiba, dia melihat sesuatu di mejanya dan bergerak lebih dekat untuk memeriksanya. Dengan ekspresi terkejut, dia menyadari itu adalah surat yang ditinggalkan untuknya. Dia mengenali tulisan tangan Mio dan menemukan topeng ditempatkan di sebelah amplop. Surat itu ditujukan kepadanya, dan pemuda itu mengambilnya untuk membaca pesan temannya. Dalam surat itu, dia bercanda bahwa pada saat dia membaca ini dia akan lama pergi, seperti dalam manga.
Dia meminta maaf atas kepergiannya yang tiba-tiba dan memperingatkannya untuk tidak menyelidiki alasannya, karena itu terlalu berbahaya. Pemuda itu bertanya-tanya apakah agen yang menghapus ingatan memegang jawabannya. Dalam surat itu, Mio mengenang hari pertama mereka bertemu sebagai anak kecil. Dengan senyum sayang, dia menulis bahwa pada kenyataannya, dialah yang menyelamatkannya, bukan sebaliknya. Dia menjelaskan bahwa dia menyerah di bawah tekanan menjadi peringkat A, dan ayahnya menyarankan perubahan lingkungan. Adegan kemudian beralih ke kota, menunjukkan gedung pencakar langit tempat dia tinggal dulu. Dalam surat itu, temannya bertanya apakah dia ingat ketika mereka dulu berpura-pura memainkan drama. Dalam permainan mereka, Shu kecil selalu menjadi pahlawan, lengkap dengan jubah merah dan topengnya. Sementara itu, Mia kecil adalah pahlawan, dan dia akan selalu menyelamatkan. Pemuda itu mengatakan dia ingat dan waktu itu adalah keselamatan sejati baginya juga. Dia kemudian mengungkapkan dia mulai mengenakan topeng untuk menjadi seperti dia dan memintanya untuk menyimpannya. Temannya menulis bahwa setiap hari bersamanya menyenangkan karena dia tidak pernah peduli dengan peringkat keterampilan. Dengan tangan yang bertekad, dia menulis bahwa dia selalu menjadi satu-satunya pahlawan sejatinya. Dalam surat itu, wanita muda itu mengatakan bahwa mengenalnya, dia mungkin akan marah padanya untuk ini. Sebuah gambar dua tangan yang bersentuhan menyertai permintaan khusus surat itu. Dia memohon padanya untuk tolong jangan membenci dunia, meskipun semua yang telah terjadi. Dengan senyum sedih, wanita muda itu menulis bahwa seorang pahlawan sejati harus melindungi dunia dari semua kejahatan. Pahlawan kita menundukkan kepalanya, ekspresinya gelap dan sedih saat dia membaca kata-kata temannya. Dia mengingatkannya bahwa dunianya sekarang dipenuhi dengan banyak hal dan orang penting. Temannya mendesaknya untuk fokus pada orang-orang itu dan bukan pada sisi gelap masyarakat yang korup. Dengan mata tertutup, dia menulis bahwa dia berdoa dari lubuk hatinya untuk kebahagiaannya. Tetapi protagonis meremas surat itu, mengatakan dia tidak dapat menghormati permintaannya. Dia berpikir bahwa melupakan segalanya adalah apa yang diinginkan para monster itu. Sambil memegang topeng, dia menyatakan dia tidak perlu menjadi pahlawan untuk melindungi masyarakat ini. Dengan ekspresi gelap, dia mengatakan dia lebih suka menjadi badut yang meruntuhkan seluruh panggung. Adegan beralih ke kandang pemukul di mana Goda sedang berlatih ayunannya. Seorang teman sekelas mendekat mengatakan dia memiliki berita penting tentang seorang gadis tertentu. Dia mengungkapkan bahwa wanita yang menempatkan pengguna peringkat A di tempatnya sekarang dalam kondisi kritis di rumah sakit. Temannya kemudian menunjukkan kepadanya berita di teleponnya, menunjukkan ini adalah kesempatan sempurna untuk membalas dendam pada Shu. Goda tampak berpikir, dan teman sekelasnya menunggu dengan penuh semangat tanggapannya. Teman itu bingung dengan keheningannya, dan si pengganggu mengatakan dia tidak khawatir tentang wanita itu. Dia kemudian mengungkapkan bahwa kekhawatirannya yang sebenarnya sekarang adalah protagonis kita. Si pengganggu menjelaskan bahwa peringkat rendah tidak dapat melihatnya, tetapi Shu memiliki aura membunuh tentang dirinya. Dengan itu, adegan beralih ke sekolah, langit dengan warna abu-abu yang suram dan berat. Kembali di klub drama, Presiden mengumumkan dia telah menyerahkan tanda tangan ke Dewan Sekolah. Dia berterima kasih kepada mereka atas bantuan mereka, mengatakan bahwa bahkan dengan jumlah yang kecil mereka melakukan segala yang mereka bisa untuk klub. Tiba-tiba, temannya memanggil protagonis, bertanya apa yang dia lakukan. Dengan fokus yang intens, pahlawan kita berada di mesin jahit, menciptakan sesuatu. Dia menjelaskan dia meminjam mesin untuk membuat kostum untuk dirinya sendiri. Dengan senyum, pemuda itu mengatakan dia tidak bisa hanya duduk-duduk, jadi dia fokus pada peluangnya untuk bertahan hidup. Sasai berpikir bahwa bahkan dengan Mio dalam kondisi kritis, senpainya bertindak seolah semuanya baik-baik saja. Adegan beralih ke taman pada malam hari, di mana sekelompok preman menyerang seorang pria yang jatuh. Mereka berteriak agar orang tua bau itu keluar dari taman, menendangnya tanpa ampun saat dia terbaring di tanah. Salah satu agresor kemudian bertanya apakah mereka serius percaya dia melakukan ini hanya untuk menghilangkan stres. Tiba-tiba, seorang pria berambut pirang muncul memperkenalkan dirinya sebagai peringkat B terkuat dan terindah di kota. Dia kemudian mengumumkan organisasinya telah ditugaskan untuk proyek beautifikasi lingkungan. Dengan senyum, dia memerintahkan para tunawisma untuk meninggalkan kota untuk pemurniannya. Sebuah suara misterius kemudian bertanya apakah dia ingin bantuan dengan pemurnian itu. Pria berambut pirang itu berbalik bingung saat pahlawan kita muncul dengan kostum barunya mengenakan topeng bayo. Dia kemudian bertanya apakah pendatang baru itu adalah teman orang tua itu atau apakah dia hanya merasa kasihan. Dengan sikap superioritas, pria itu menyatakan dia adalah orang terkuat di kota ini. Dalam sekejap, Shu menyerang agresor dengan bola sihir ungu yang kuat. Pukulan itu mengenai wajah pria itu dengan tepat, membuatnya terbang dari kekuatan benturan. Para preman lainnya terkejut dan meneriakkan nama pemimpin mereka yang jatuh.
Dengan itu, dia menggunakan keahliannya, melepaskan ledakan energi dahsyat yang mengalahkan semua preman yang tersisa. Pemimpin kelompok itu mencoba bernegosiasi, menawarinya posisi eksekutif dalam operasi seluruh kotanya. Bahkan terluka, pria itu mengatakan bahwa membersihkan kota dari orang-orang berpangkat rendah membawa perasaan yang luar biasa. Karena sudah tidak sabar, pahlawan kita memberikan pukulan dahsyat ke wajah agresor, membuatnya terkapar. Sosok bertopeng itu kemudian setuju dengan pernyataannya, mengatakan bahwa itu memang benar baginya. Pria tua yang diserang itu tergeletak di tanah, mengerang kesakitan di tengah kekacauan. Semua agresor lainnya sekarang tersebar di tanah, benar-benar kalah. Adegan kemudian beralih ke seorang ibu dan putrinya yang berjalan di jalan pada malam hari. Tiba-tiba, gadis kecil itu berhenti dan menatap langit dengan ekspresi terkejut. Tinggi di atas atap, siluet seperti kelelawar misterius melayang di langit malam. Gadis kecil itu mengenali sosok itu dan memanggilnya Mr. Butt dengan tatapan ingin tahu. Protagonis berpikir mereka mengatakan jika dia memiliki kekuatan untuk bertarung sendirian, dia bisa menyelamatkan orang tua Mayo. Dia merenungkan bahwa dia juga bisa menyelamatkan temannya dan mengungkap para ranker korup di balik semua itu. Dengan kilatan berapi-api di matanya, dia bersumpah untuk menyeret mereka semua ke atas panggungnya dan membuat mereka membayar kejahatan mereka.